Sebuah gerbang tingkat tinggi telah disusupi dan sekelompok pahlawan elit dikirim untuk memburu penyusup tersebut. Seorang anak laki-laki ditemukan berjalan santai di tempat yang penuh dengan monster tingkat tinggi. Para pahlawan mendekati anak itu dan meminta pendaftaran gerbangnya. Sung Jinwoo versi KW itu bilang dia tidak membutuhkannya. Penjaga menyuruhnya pergi dari gerbang, tapi anak itu malah berbalik dan bilang, "Coba saja ke Parat." Para pahlawan terkejut dengan keberaniannya, lalu mengambil borgol dan mencoba menangkapnya. Namun anak itu dengan mudahnya meremas lengan pria berambut pirang itu dengan keras, membuat sang pahlawan menangis kesakitan di tanah. Penjaga lain harus mengeluarkan tongkat sihir mereka dan mencoba menghentikannya, namun penyusup itu menangkisnya dengan gerakan minimal. Seorang pahlawan mencoba menendang kepalanya, tetapi sama sekali tidak mempan. Dia membalas dengan lutut ke tulang rusuk sang pahlawan yang pastinya akan membuatnya lumpuh. Hanya tersisa sang pemimpin. Dan saat dia melihat anak itu, dia melihat bayangan buram diikuti dengan pukulan telak ke perut. Pahlawan yang tertegun itu bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya anak ini? Penyusup itu mencengkeram wajah sang pemimpin dan melemparnya menembus hutan. Anak itu dengan tenang memperingatkan jika mereka mengirim seseorang lagi untuk memburunya, akan ada pemakaman. Tapi yang tidak diketahui para pahlawan adalah bahwa anak ini sama sekali tidak normal. Beberapa tahun lalu seorang pejuang menumbangkan penjahat yang telah menghancurkan dunianya dengan menghancurkan permata di leher monster itu, tetapi dia juga kehilangan kesadaran. Sebelum mati, dia menemukan seorang anak laki-laki bernama Seo Dojin, seorang anak di ambang kematian yang meminta satu hal terakhir agar neneknya dan saudara tirinya, Yeon Yang, tetap aman. Pria berambut pirang yang telah dikhianati ribuan kali itu hampir menolak, tetapi merasakan ketulusan dalam kata-katanya dan menerimanya. Saat pahlawan itu terbangun, dia berada di dalam tubuh Seo Dojin. Kini dia adalah dewa pedang, terjebak dalam tubuh lemah dengan hanya 10% dari kekuatan aslinya. Di dunia di mana gerbang dan monster telah muncul selama 10 tahun, sementara pahlawan berlisensi mengendalikan segalanya. Tanpa registrasi resmi, dia menyusup ke gerbang hanya untuk melihat seperti apa dunia baru ini. Monster-monsternya terlalu mudah, agen elit yang datang untuk menghentikannya, mereka dihajar habis-habisan hingga akan memimpikan buruk tentangnya. Anak laki-laki yang dulunya berpangkat rendah, kini tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kembali ke realitas Seo Dojin, sang tokoh utama mengetahui bahwa anak itu telah meninggalkan kekacauan. Dia mencoba menjual batu ajaib yang didapatnya dari membunuh monster, tapi mereka mematok biaya yang gila ketika dua raksasa muncul di pintu belakang mencoba mengambil batu itu darinya. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia membuat ketiga bayi besar itu tertidur. Dengan hanya dia dan si penjual di ruangan itu, biayanya turun dari 40 menjadi 15%. Setibanya di rumah, dengan setumpuk uang tebal, dia mengarang cerita untuk nenek dan adiknya, lalu mulai memikirkan rencana untuk menepati janji pada Seo Dojin. Saat meninggalkan rumah, dia bertemu dengan dua rentenir yang menagih utang sebesar 48.000 yang ditinggalkan oleh Seo asli. Sang tokoh utama menarik napas dalam-dalam lalu melayangkan pukulan secepat kilat yang membuat preman lainnya tidak sadar dengan apa yang baru saja terjadi. Seo membiarkan preman yang satunya pergi tanpa terluka dan menitipkan pesan untuk bosnya bahwa dia akan datang menemuinya. Kemudian Seo menggunakan uang itu dan mengajak adiknya makan siang di luar. Seorang wanita tiba di tempat itu dan sangat terkejut karena dia tidak pernah menyangka akan melihatnya masih hidup. Namun setelah mereka berbicara dan dia pergi, dia tidak mengerti bagaimana dia bisa keluar dari zona retakan tempat dia melemparnya untuk mati. Keesokan harinya, tokoh utama naik taksi menuju markas rentenir tersebut untuk melunasi utangnya. Sang bos sangat marah melihatnya setelah dia menghajar para anak buahnya. Sang tokoh utama berkata bahwa semua anak buahnya lemah. Sang bos menjadi semakin kesal dengan nyalinya dan semua anak buahnya berdiri mengelilinginya. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri dan menerjang anak itu, tetapi malah menerima pukulan tepat di tengah wajahnya yang membuat semua orang terkejut. Lalu tokoh utama tidak lagi menahan diri dan mulai menghajar mereka satu persatu tanpa ampun. Sekarang semua orang sudah terkapar di lantai. Seo bilang dia ingin pendaftarannya siap besok. Bosnya ketakutan melihat apa yang baru saja terjadi, tapi Seo merasa ada yang aneh dengan semua ini dan bertanya apakah wanita berambut merah yang memerintahkan serangan itu. Awalnya, pria itu terdiam. Namun setelah Seo meremas bahunya, dia menyerah dan menceritakan seluruh kebenarannya. Mereka seharusnya membunuhnya dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri.
Seo berbalik dan pergi. Keesokan harinya dengan kartu pendaftaran di tangannya, dia melewati gerbang Bamseo. Di dalam gerbang itu, dia harus melawan ular berbisa raksasa menggunakan sarung tangan cakarnya. Bos gerbangnya ternyata lebih tangguh dari kelihatannya. Dia mencoba segalanya, namun tidak ada yang bisa menembus sisik itu sampai muncul sebuah pedang tua yang dia temukan di tanah. Dan dengan pedang itu, dia mengakhiri pertarungan, mengiris monster itu menjadi berkeping-keping dan mengalahkan sang bos dengan mudah. Wow, dia tidak menyangka gerbang tingkat B akan memakan waktu selama ini. Mengembalikan kekuatannya adalah prioritas utama. Untung saja teman-teman lamanya tidak melihatnya seperti ini. Di kota, seorang pria sedang menjual batu ajaibnya dan mendengar bahwa biayanya adalah 40%. Dia mengeluh itu terlalu mahal dan bilang kalau dia selalu menjual di sana. Tidak bisakah dia mendapatkan diskon? Si pembeli menjelaskan bahwa mereka adalah yang termurah karena kru gerbang sudah mengambil 5%. Dengan begini, orang tersebut tidak perlu membayar biaya tambahan. Lalu pria itu setuju dan bertanya apa yang terjadi pada wajahnya. Anak itu menjawab, ada orang gila yang menghajar semua orang. Pria berbandana bilang, kemampuan asli lebih penting daripada peringkat. Seseorang yang menjaga toko tidak punya kekuatan seperti seorang pahlawan pemburu. Dia juga menawarkan untuk membantu anak itu jika dia membutuhkannya. Kemudian Sally berjalan masuk ke toko. Pegawai itu berteriak bahwa Sally lah yang memukulnya, tetapi pria berbandana hampir tidak percaya. Dia berkata bahwa seorang pahlawan tidak memukul warga sipil yang tak bersalah. Pegawai itu tahu pria tersebut adalah veteran 7 tahun dan mengenal banyak orang. Seperti biasa, Sally menyuruhnya pergi dan bertanya apakah dia mencoba membalas dendam untuk anak itu. Sang veteran tahu salah satu penyebab terbesar kematian pahlawan adalah pertarungan dengan pahlawan lain, jadi dia bilang dia sedang sibuk dan mereka akan bertemu lagi nanti. Sully bilang, kalau pegawai itu terus-menerus mengeluh tentang dirinya, lalu melemparkan sekantong batu ke arahnya dan menyuruhnya berhitung, itu adalah batu tingkat tinggi yang bernilai total 100 yang dianggap bukan apa-apa oleh sang tokoh utama. Si sok pintar itu bilang mereka perlu menambahkan biayanya dan Silly memberinya tatapan mengerikan. Lalu dia tersenyum dan mengatakan jumlahnya setelah dipotong 15% adalah 148.500 ton. Pegawai itu membayangkan dirinya berteriak bahwa biayanya adalah 40% dan meninju sang pahlawan, tetapi dia hanya mengatakan transaksi besar memerlukan persetujuan atasan. Sally menyuruhnya mendapatkan persetujuan sekarang juga, maka dia pun melakukannya dan menelepon bosnya. Sang tokoh utama menjauhkan telepon dari telinganya dan berkata agar dia segera melepaskan uangnya. Sang bos meminta untuk berbicara lagi dengan pegawai tersebut. Ponsel itu dilempar ke dinding dengan sangat keras hingga menancap di sana. Anak itu menginginkan uangnya. Dia mendapatkannya dan berharap semoga lain kali akan sama menguntungkannya. 10 menit kemudian si bos muncul dan menanyakan kenapa anak itu tidak mengangkat telepon. Pegawai itu bilang dia mengundurkan diri karena tidak tahan lagi. Pria itu menelepon seseorang bernama Hyun Jo Yeon dan menyuruhnya segera datang. Ketika dia tiba, kita mengetahui bahwa dia adalah pahlawan wanita peringkat S terkuat keempat di Korea. Pemilik toko itu adalah pamannya, dan kini seluruh masalah mengenai pahlawan yang memaksa penjualan batu akan segera ditangani. Kembali ke rumah, Seo menyadari bahwa meski telah berburu seharian, dia hanya menghasilkan 100.000. Kalau begini terus, dia akan terlambat. Dia harus menyelesaikan gerbang tingkat S. Yang terpenting adalah mendapatkan kekuatan lamanya kembali. Tapi ini tak seperti di dunia lamanya, mana di udara sangat langka, dan itu bisa memakan waktu lebih dari 3 tahun. Perlengkapan yang bagus akan membantu, namun tidak banyak perlengkapan seperti itu di sini. Tanah mulai bergetar, dan Seo pun membawa Eun yang masuk. Neneknya bertanya, apakah ada gempa bumi? Tapi nyatanya ini jauh lebih buruk. Sebuah retakan telah terbuka. Dia menyuruh mereka untuk tetap aman dan masuk ke dalam anomali itu. Di Asosiasi Pahlawan, seseorang melapor kepada pemimpin bahwa sebuah rift baru terdeteksi di Mapo setelah 63 hari. Guild Singa Putih berada paling dekat, jadi mereka memutuskan untuk menghubungi mereka. Mereka juga menyadari posisinya ada di halaman belakang sebuah rumah yang mana itu adalah sebuah masalah. Karena jika ada warga sipil yang masuk, mereka harus menunggu orang itu keluar. Dan jika orang itu mati, keadaannya jadi jauh lebih buruk.
karena gelombang monster terjadi setiap 10 hari yang mana akan meluluh lantakan Seoul. Mereka tahu Seo masuk untuk menyelamatkan adiknya, dan karena dia bukan pahlawan, ada kemungkinan besar gelombang akan terjadi. Sementara itu, Hong Hee, Jo merasa bingung dengan seluruh masalah kebangkitan yang dijelaskan si pria botak itu. Dia menjadi sangat marah dan bertanya apa yang sudah dilakukan Kang Chol-woo. Dia ingin mempertegas pada Kang bahwa jika dia gagal membunuh SEO, dia harus membayar 10 kali lipat dari bayarannya. Tapi pria botak itu menjelaskan bahwa sebuah rift terbuka di rumah bocah itu, dan dia masuk ke dalamnya. Hong tampak lebih tenang sekarang setelah tahu dia tidak akan pernah melihat bocah sialan itu lagi. Di dalam rift, sang protagonis menyadari bahwa tempat itu adalah hutan Petitsua, tempat yang selalu dia datangi saat kecil. Karena dia tahu arahnya, dia langsung menuju pohon dunia yang menyimpan aliran mana murni. Dunia lamanya hancur karena pohon itu dibakar, dan mana yang ada menjadi rusak. Jadi sekarang pahlawan kita akan bisa mendapatkan mananya kembali. Dia diam di sana selama 3 hari tanpa makan atau minum, hanya bernapas, tapi kemudian monster-monster mengerikan muncul, Volcana. Mereka yang membakar pohon itu di masa lalu akan sangat membantu jika bocah kita punya pedang elemen air sekarang juga. Tetap saja, itu tidak masalah karena dia akan memotong semua monster jelek itu sampai habis menjadi berkeping-keping. Xiao Bei mengulurkan tangannya dan bersiap untuk melepaskan mana miliknya. Mana yang dipadatkan melesat keluar sebagai ki dan meledak. Sudah lama sekali dia tidak melepaskannya sekuat ini sekaligus. Monster-monster itu tidak bodoh, jadi mereka memburu bocah itu juga. Tapi sang protagonis tidak main-main lagi dengan seluruh kekuatan tersebut. Brak monster itu terkoyak oleh mana yang dipadatkan, berubah menjadi debu dan hanya menyisakan batu sihir. Setelah dia menghabisi semuanya, dia seharusnya mendapatkan bara abadi. Benda itu cukup umum ada pada tubuh mereka. Mari kita lihat seberapa banyak yang jatuh, dan Seo terus bertarung tanpa henti untuk melindungi pohon dunia. Pada akhirnya dia mendapatkan bara api itu dan menghancurkannya di genggaman tangannya. Pasti menyenangkan bisa menarik lebih banyak mana dari pohon itu, tapi dengan tubuh ini, hal itu mustahil. Tetap saja, dia bisa menyerap bara itu dan mengubah mana tersebut menjadi atribut api. Di masa lalu, dia bahkan tidak perlu melakukan itu. Sekarang butuh waktu 10 menit hanya untuk menyerap 1 buah saja. SEO akan melakukannya sebanyak yang dia bisa. Di luar rift, pahlawan Bang Song-woo merasa sangat kesal dengan situasi ini. Kim Hyun-woo menjelaskan bahwa bocah itu hanya ingin menyelamatkan adiknya, tapi pria satunya lagi merasa dia pernah mendengar sebuah rumor. Sangat mudah untuk bangkit di dalam rift dan tidak memikirkan orang lain. Kalau dia ingin mati, seharusnya dia masuk sendirian saja. Ketua guild menyuruh mereka berdua untuk menunggu gelombang itu tiba. Sepertinya rift juga bermunculan di Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Turki, dan Swiss. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi, tapi tahap awalnya sudah terkendali di sana. Hanya Korea yang hancur berantakan gara-gara SEO. Saat dia keluar nanti Bang yang akan membereskannya. Sudah 28 hari berlalu, dan Asosiasi Pahlawan mengumumkan gelombang level 1 akan datang. Jika SEO tidak keluar dalam 2 hari, dia akan berada dalam masalah besar. Sementara itu, bos lintah darat, Hwang Chang SEO, menyadari bahwa itu adalah si bodoh yang menghajar semua orang waktu itu. Dia bertanya pada asistennya, berapa peluang bocah itu bisa keluar hidup-hidup, dan jawabannya adalah kurang dari 1%. Tapi kenyataannya, orang-orang bodoh di asosiasi itu tidak punya informasi seperti yang dimiliki Hwang. SEO mungkin saja sudah bangkit, tapi meski begitu sulit untuk memastikan apakah dia akan selamat. Bos itu tahu bahwa keahlian bertarung dan bertahan hidup di dalam rift adalah 2 hal yang berbeda. Dia juga tahu bocah itu punya keluarga yang perlu diurus. Jika pahlawan itu mati, mereka akan menjual organ tubuh keluarganya. Jika dia hidup, mereka akan beralasan ingin melindungi keduanya dan menjebak mereka dengan utang. Sementara itu di pohon dunia, SEO bahkan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia sudah menyerap ratusan bara api. Sekarang dia bisa menggunakan mana api kapanpun dia mau dan ketahanan apinya juga meningkat drastis. Dalam atribut api, dia lebih kuat daripada saat dia menjadi dewa pedang. Jadi dia berterima kasih pada pohon itu. Dia mengambil batu sihirnya dan berjanji akan melindunginya. Akhirnya dia keluar dari rift, tapi tidak ada siapapun dalam radius 1 kilometer. Semua orang telah dievakuasi karena gelombang monster itu. SEO merasakan aura yang lebih kuat dari arah sana. Dia pun berlari dan melihat Bang serta Kim dari belakang. Dia menilai mereka dari pakaiannya dan tahu mereka adalah orang yang sama dari gerbang sebelumnya.
Kalau dia sampai ketahuan, ini akan jadi masalah besar. Jadi dia tak membuang waktu dan menembakkan semburan api jauh ke kejauhan. Api itu meledak dan menarik perhatian mereka. Sebuah rumah mulai terbakar dan semua orang panik. Seo menyukai betapa bersih dan akuratnya api itu. Temannya, Cusack, pasti akan sangat mengaguminya. Dia adalah penyihir api terkuat di benua itu. Kemudian Kim menyadari bahwa Rift itu bertingkah aneh. Mereka berlari untuk memeriksanya, dan Rift itu benar-benar menghilang, dan Seo berhasil kabur dengan batu-batu sihirnya. Di berita keesokan harinya, semua orang terkejut karena Rift itu lenyap. Orang-orang menebak Seo sudah mati, tapi dia malah khawatir mungkin tidak akan bisa melihat pohon dunia lagi. Pahlawan kita berhasil sampai di Yongdongpo. Dua keparat sedang mengobrol, karena bocah itu sudah mati, si wanita tua dan anak perempuan itu akan jadi incaran selanjutnya. Sungguh sayang karena anak itu pasti akan jadi cantik saat dia besar nanti. Saat itulah sang protagonis muncul, menanyakan soal bos mereka dan menakuti mereka setengah mati. Si bodoh tiba di gedung, mengobrol dengan asistennya soal rutinitas hariannya. Namun saat dia membuka pintu, dia melihat anak buahnya sudah babak belur. Seo menyuruhnya merangkak mendekat seperti anjing, sementara dia berkeringat ketakutan. Pria itu menjatuhkan diri dan mulai merangkak. Pemuda itu menyuruhnya menggonggong karena bajingan sepertinya tidak pantas diperlakukan seperti manusia. Huang mulai menggonggong dan Seo berkata bahwa di depannya mereka bertingkah sangat patuh seolah rela menyerahkan nyawa mereka. Tapi sedetik saja mereka mendapat celah, mereka akan menusuknya dari belakang, lalu dia bertanya pada si bos apakah dia pikir ini pertama kalinya dia menghadapi sampah sepertinya. Huang memohon ampun dan berkata, dia akan mengabdi dengan setia, tapi dia malah mendapat tendangan di dagunya. Seo memberitahu pria berkacamata itu bahwa dialah pemimpinnya sekarang, dan dia tidak seharusnya melayani bajingan tidak manusiawi seperti mereka. Asisten itu berkata bosnya punya koneksi. Kalau tiba-tiba dia menjadi pemimpin, orang-orang akan menganggapnya aneh. Jadi bocah itu berkata, spesialisasi mereka adalah membuang orang ke laut dan menghancurkannya di tempat pembuangan barang bekas. Kalau mereka tidak melakukan apa yang disuruh, Seo akan melempar mereka ke dalam gerbang sebagai makanan monster. Mereka memohon ampun lagi. Sementara itu, Seo berpikir akan lebih mudah untuk langsung menghabisi Huang dan menghindari masalah di kemudian hari. Dia mengulurkan tangannya, lalu si bos meminta maaf. Tapi saat dia melihat ke bawah, semuanya sudah dilalap api. Seo berkata, jika sampai ada satu goresan saja di salah satu anggota keluarganya, mereka semua akan dibantai. Mereka harus melindungi keluarganya 24 jam penuh. Keesokan harinya, semua orang memperlakukan anak itu seolah-olah dia pada dasarnya sudah mati. Dia tahu kalau dia menampakkan diri hanya akan menimbulkan masalah. Huang akan mencarikan mereka tempat tinggal baru, dan Yun senang mendengarnya. Dia pergi ke TK, tapi dia tidak mau karena anak-anak lain mengejeknya tidak punya orang tua. Jadi SO memutuskan bahwa gadis kecil itu tidak perlu pergi. Dia bisa mulai sekolah tahun depan saja. Dia pikir lebih baik mengirimnya ke sekolah swasta elit di mana tidak ada yang bisa mengatainya. Dan asisten gila itu membawa si nenek dan gadis kecil itu untuk bermalam di sebuah motel. Pria berkacamata itu mengatakan perusahaannya yang mengelola motel tersebut, jadi tempat itu aman. Dia ingat gadis kecil itu sangat senang melihatnya lagi dan neneknya terlihat lega. Di restoran, Yoon bertanya apakah kakaknya itu seorang hero, tapi dia harap tidak karena pahlawan melawan monster dan kadang mati, sementara dia dan nenek ingin kakaknya bersama mereka untuk waktu yang lama. Bahkan di dunia yang brutal saat itu, adakah manusia yang bertahan hidup hingga akhir? Selama pertempuran banyak yang hilang, tapi sekarang sesuatu yang berharga yang telah dia lupakan telah kembali. Di tempat ini, kau bisa hidup sambil melindungi kebahagiaan sederhana. Di Asosiasi Hero Taiwan, sang pendiri bertanya, apakah benar-benar tidak ada yang bisa ditemukan? Asistennya mengatakan tidak, dan dia menjadi frustrasi karena jika retakan itu menghilang dengan sendirinya, retakan itu bisa muncul dengan sendirinya juga. Wanita itu berkata memiliki variabel seperti itu sangatlah berbahaya. Mungkin akan lebih baik jika itu adalah sebuah gelombang. Taiwan marah dan mengatakan bahwa demi keselamatan orang-orang, syukurlah hal itu tidak terjadi. Dia adalah salah satu dari 100 hero paling dihormati di dunia. Jika dia mencalonkan diri jadi presiden, dia akan menang telak. Tapi dia tidak tertarik menjadi presiden. Dia peduli pada keselamatan masyarakat dan persiapan menghadapi retakan. Taewang menyuruhnya untuk menyelidiki lebih lanjut dan wanita itu menyebutkan bahwa orang-orang yang tinggal di rumah retakan itu setuju untuk menjualnya. Mereka akan menawarkan harga tinggi setidaknya untuk memberikan sedikit penghiburan bagi seseorang yang kehilangan keluarganya.
Retakan yang muncul di negara lain itu tidak normal. Setidaknya Tiongkok dan AS bisa mengendalikan situasi. Tapi Inggris sedang mengalami masalah karena hero yang hebat pergi ke retakan lain. Tepat saat dia selesai mengatakan itu, dia mendapat notifikasi bahwa gelombang di Inggris telah dimulai. Kemudian Xiao Bei masuk ke toko untuk menjual batu dan pegawainya panik. Dia berteriak pada manajer menanyakan siapa pria ini dan manajer itu berdiri. Bocah itu bilang dia datang di saat yang tepat karena dia punya banyak batu untuk dijual dan menginginkan seseorang yang lebih berpengalaman. Tapi manajer itu bilang dia tidak mau berbisnis dengannya, mengira itu batu berkualitas rendah. Dia menjelaskan bahwa biaya yang serendah itu sangat merugikan mereka dan bilang ada alasan pusat gerbang memungut komisi 5%. Lalu manajer itu menyuruh anak itu pergi. Tapi Saobe membuka ranselnya dan memperlihatkan batu-batu itu. Mereka terkejut melihat batu hero yang nilainya sepadan dengan berapapun harga yang dia sebutkan. Di Meksiko, gembong narkoba Churzaman menghancurkan batu sihir untuk meracik narkoba. Dan ketika kekuatannya aktif, dia bangkit sebagai seorang hero, jadi batu itu sangat terkenal karena pentingnya. Itu adalah benda energi langka yang sangat mewah. Saobe bilang dia akan pergi karena mereka tidak menginginkannya, tapi sekarang sang manajer jadi tertarik. Manajer itu bilang biaya no cost 5% terlalu mahal, tapi anak itu hanya bilang, kalau mereka tidak mau, lupakan saja. Hero itu bilang dia merasa kesal, dan manajer itu minta maaf, tapi dia sudah muak dan cuma ingin tahu apakah mereka akan menerimanya. Lalu si kacamata mulai bicara terlalu banyak, jadi Saobe berbalik dan mulai melangkah pergi, tapi sang manajer memohon untuk biaya 9%. Lalu 8% karena bosnya akan membunuhnya jika tahu soal ini. Kemudian dia meminta 76%. Jadi SEO bilang dia akan menetapkannya di 1% dan dia bilang dia punya 7 ransel lagi yang seperti itu. Jadi pemuda itu menghasilkan 6,000 oleh abos baru. 1, menyadari bahwa rumah yang dia inginkan sebenarnya bisa segera terwujud. Tapi masalahnya gerbang saja tidak cukup untuk mendapatkan batu berkualitas tinggi dan dia tidak bisa masuk ke dalam retakan. Lalu ponselnya bergetar dan ada pemberitahuan tentang gelombang di Inggris. Dulu, tidak peduli di negara manapun itu, dia pasti akan pergi dan menyegel retakan-retakan tersebut. Tapi anak itu tidak hidup seperti itu lagi sekarang. Sekarang dia sedang pergi bersama keluarganya di sebuah restoran. Neneknya menganggap makanannya terlalu mahal, tapi SO bilang dia sudah menghasilkan banyak uang. Yoon Jae sangat menyukai makanannya, jadi bocah itu memesan lebih banyak lagi, yang mana agak membuat neneknya kesal. Semuanya terasa luar biasa, dan semua orang senang. Tapi itu tidak bertahan lama, karena Hyun Jo Yeon muncul. Dia masuk dan bertanya apakah dia bisa bicara sebentar dengan hero itu. Dia bilang mereka bisa bicara setelah makan malam. Hyun Jae memperkenalkan dirinya, dan bocah itu benar-benar mengabaikannya. Itu membuatnya berdiri di luar, frustrasi dan semua orang berbisik tentangnya, salah satu dari 10 pahlawan wanita paling cantik di dunia. Sudah 2 bulan sejak dia masuk ke retakan itu dan keluar hidup-hidup setelah dilaporkan tewas. Seorang awakened yang menjadi peringkat S dalam waktu kurang dari 2 bulan itu aneh. Biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Mustahil itu nyata. Orang itu pasti memiliki kemampuan unik lainnya. Makan malam selesai dan Hyun masih di sana. Tapi ada orang lain yang juga sedang menunggu. Kang Chol-woo marah karena bocah itu masih hidup. Seo mengabaikan pria itu dan menghampiri gadis berambut ungu tersebut. Dia bilang dia akan mendengar apa yang ingin dikatakannya, tapi pertama-tama dia meminta Hyun untuk memanggil taksi dan membawa keluarganya pulang karena dia ada urusan yang harus diselesaikan sekarang. Pahlawan wanita itu memasukkan keluarganya ke dalam taksi dan memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Sementara itu, di dalam, Kong sudah ditinju wajahnya dan seorang pegawai mengatakan dia tidak bisa melakukan itu di sana dan gadis malang itu pun ikut ditampar. Pria itu benar-benar tidak waras, haus darah. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Seo meninju tepat di wajah pria pirang itu. Dengan sangat serius, hero itu bertanya, apakah Kong yang menguncinya di gerbang dan membiarkannya mati? Penjahat itu bilang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada pria yang ditelantarkan oleh ayahnya dan ibu tiri yang menginginkan kematiannya. Seo mulai merekam Kong dan menyuruhnya untuk mengatakannya lagi. Tinju pria itu yang hampir tidak terlihat seperti manusia terbakar api saat dia bersiap untuk memukul. Dia bahkan menyebut ibu Seo seorang pelacur, tapi kemudian mempermalukan dirinya sendiri karena Seo hanya menangkis serangannya dan Kong terpental ke belakang, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Seo segera melancarkan serangan balik.
tanpa ragu-ragu. Pegawai itu mencoba memanggil polisi, tapi Hyun muncul dan bilang dia yang akan menanganinya. Sementara itu, sang hero pada dasarnya menghajar Kong dengan tinjunya. Hyun terkejut karena pria itu peringkat B dan dia benar-benar dihancurkan. Bahkan jika Seo itu peringkat A, mustahil ini bisa semudah itu. Hyun bilang jika ini terus berlanjut, bocah itu akan membunuh Kang, jadi dia berhenti memukul. Dia bertanya apa yang diketahui anak muda itu tentang Chul Woo dan Seo menjawab sudah cukup banyak. Gadis itu menjelaskan bahwa sepupunya adalah Kang Yang Pyo. Seorang peringkat S pemuda itu bilang dia tahu dan bertanya, memangnya kenapa? Hyun terpana melihat betapa dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia menjelaskan Chul Woo melakukan apapun yang dia mau karena Yang Pyo melindunginya. Apa yang Seo lakukan itu berbahaya. Sang protagonis hanya tersenyum dan sang pahlawan wanita bertanya apakah dia tidak takut. Tapi Seo merasa terganggu dengan seberapa banyak wanita itu tahu tentang hidupnya. Jadi Hyun menjelaskan pamannya yang mengutusnya, pria yang membeli batu sihir itu, dan dia juga ingin membelinya. Dia menambahkan bahwa dia akan membeli semua yang Seo miliki, tapi Seo bilang jumlahnya sangat banyak. Tapi anak itu tidak menyadari bahwa uang hero peringkat S pada dasarnya di luar nalar. Jadi dia menyarankan wanita itu untuk memberinya tumpangan saja, sesuatu yang seharusnya bukan masalah bagi Hyun Jo-yeon. Kemudian kita melihat Hong Hee-ju kehilangan akal sehatnya setelah mengetahui anak tirinya masih hidup. Asisten botak peliharaannya mengatakan bahwa bahkan asosiasi hero mengira dia sudah mati dan dia menambahkan bahwa Kang dihajar oleh Seo Do-jin. Hal itu menyadarkan Hong bahwa bocah tengik itu pasti tahu sesuatu. Jika ayah atau suaminya tahu, ini akan menjadi masalah besar. Dan jika media mengetahuinya, harga saham grup perusahaannya akan anjlok. Dia menyuruh si pria botak untuk segera mencegat media dan membungkam polisi. Tapi pria itu sudah melakukannya. Tetap saja itu belum menyelesaikan masalah karena sepupu Kang adalah Yang Pyo. Chul Woo dianggap sebagai sampah bahkan di dunia pahlawan sekalipun. Dia cuma pion yang melakukan pekerjaan kotor. Yang Pyo memberi perintah, jika polisi dan media mulai mencari masalah dengan Kang, reputasinya sebagai sepupu juga akan hancur. Jadi pria yang lebih tua itu bertindak. Hong ingin menemukan pria itu, dan dia meminta pertemuan secepat mungkin. Dia juga membicarakan pengkhianatan Presiden Hwang Chang-seop saat dia mengurus keluarga Seo. Wanita itu memanggil jaksa Park dan ingin membuatnya membayar karena telah mengabaikannya. Secara keseluruhan, ada 37 retakan di Korea dan 5 diantaranya telah berubah menjadi gerbang. Untuk sisanya, hanya pahlawan tertunjuk yang terhubung yang bisa masuk. Hyun Shee dan kelompoknya sedang menuju ke salah satunya. Bocah itu menyadari hanya ada satu jalan masuk. Dan meskipun dia tahu itu si gadis berambut ungu, mereka tetap memeriksa dan memastikan semuanya berulang kali. Pahlawan wanita tingkat A, Jong In-ju, merasa aneh karena dia mengusulkan untuk masuk ke retakan lebih awal dan Hyun bilang itu hanya agar lebih menyenangkan. Syarat Shu adalah membiarkannya masuk ke dalam retakan. Sebagai imbalannya, dia akan menjual semua batu ajaib itu dengan harga pasar. Dengan begitu, dia akan menghasilkan lebih banyak uang. Gadis itu berpikir masuk ke sana hanya untuk alasan itu sangat gila. Tapi dia membiarkannya karena dia membutuhkan batu pahlawan itu. Zong bertanya apakah pria itu adalah pacarnya. Dengan kesal, Hyun berkata dia hanya berutang sesuatu padanya. Dan dia akan melunasinya. Tapi percakapan mereka terpotong saat sesuatu menyerang mereka dari atas. Itu adalah Cockatrice raksasa dan Hyun menyuruh Jinju dan Doyeon untuk menahan serangan serta Seunggo untuk fokus pada kaki makhluk itu. Seo memutuskan untuk menyerang sendirian dan melesat maju dengan sangat cepat. Tinjunya berkobar, bersiap untuk memukul. Dan yang mengejutkan semua orang, pukulannya mendarat tepat di wajah monster itu. Dan makhluk itu mati seketika. Tapi Seo belum puas dan menginjak monster itu dengan keras. Zong bertanya siapa sebenarnya pria ini, dan Hyun menjawab dia hanyalah manusia yang sangat kuat. Tapi gadis itu bertanya berapa banyak pahlawan yang bisa membunuh Cockatrice hanya dengan satu serangan. Sang pahlawan wanita bilang bahkan kakaknya saja hanya bisa menjatuhkannya, tapi bocah itu tidak percaya. Jadi Hyun memutuskan untuk mengubah rencana. Dia akan melesat ke pusat retakan dengan sangat cepat. Tapi pertama-tama dia menghampiri Seo. Dia langsung berkata tidak akan membagi apapun dengan orang yang tidak membantu. Tapi gadis itu memberitahunya bahwa kemampuannya tidak akan berguna di sana. Dia harus masuk lebih dalam dan pria itu tersenyum mengatakan itu terdengar menyenangkan. Hyun berkata dia tahu tempat itu dengan baik, jadi dia akan memimpin dan pria itu harus mengikutinya. Lalu dia melesat dengan kecepatan yang gila. So langsung menyusulnya.
Mereka bercanda bahwa jika gadis itu adalah peluru, pria itu adalah cahaya. Timnya tertinggal, dan Jong menyadari tingkat A jika dibandingkan dengan tingkat S pada dasarnya hanyalah kroco. Sementara itu, Hyun menoleh ke belakang dan tidak melihat So, jadi dia bertanya-tanya apakah dia harus melambat. Tapi, sebenarnya pria itu ada tepat di sampingnya dan menyuruhnya bergerak lebih cepat. Dia terkejut karena dialah yang tercepat kedua di Korea. So mengakui gadis itu lebih lambat dari dugaannya dan berlari seolah mencoba meninggalkannya. Kemudian mereka melihat bos retakan di gunung itu. Hyun menjelaskan namanya adalah Kiserion, monster raksasa setinggi 20 meter, mirip seperti Wyvern. Butuh setidaknya 3 pahlawan tingkat S untuk mengalahkannya. Lalu So bertanya apakah monster itu memiliki batu ajaib Songsong, batu tingkat tertinggi, dan gadis itu menjawab iya. Dengan panik, Hyun bertanya apakah dia serius ingin naik ke sana karena dia tidak membawanya ke sini untuk melakukan hal bodoh. Dan yang mengejutkannya, bocah itu langsung berlari. Dia mengejarnya dan mereka menuju Gunung Kasarian. Tepat setelah itu, kita hanya melihat monster itu terkapar kalah di tanah dan Hyun sampai tidak bisa berkata-kata. Makhluk itu luar biasa kuat. Bahkan Park Hyol, pahlawan tingkat S, masuk bersama 30 orang tingkat A dan semuanya tewas kecuali dia. Kemudian untuk membalas dendam, dia membawa 1 pahlawan tingkat S lainnya dan 200 orang tingkat A. Pada akhirnya, dia berhasil memburu Kasarian, tapi sebagian besar pahlawannya tewas dan Guild Super Park Hyol butuh lebih dari 3 tahun untuk pulih. SEO berkata Hyun sama sekali tidak berkontribusi, yang membuat gadis itu kesal. Meski begitu, dia tidak percaya baru saja melihat Kasarian yang agung ditumbangkan hanya dengan 1 pukulan dan bocah itu mendapatkan batu ajaib besar dari monster tersebut. Lalu dia memberitahu Hyun bahwa dia tidak membutuhkan bantuan lagi. Mulai sekarang, dia akan pergi sendiri. Tapi Hyun bilang masih ada barang berguna di mayat itu, seperti bulu dan cakar. Sang protagonis berkata itu tidak sebanding dengan uangnya. Lebih efisien mencari batu dari monster lain, dan dia boleh mengambil sisa barang itu. Pada penghujung hari, tim mengatakan SEO kembali dengan ransel raksasa penuh batu ajaib. Mereka butuh 3 hari berburu tanpa henti untuk bisa mengumpulkan sebanyak itu. Dengan gemetar, Jong teringat temannya mengatakan bahwa pria itu mengalahkan Kasarian sendirian. Itu menjadikannya pahlawan terkuat di Korea dan mungkin di seluruh dunia. Sementara itu, bocah tersebut membawa lebih banyak lagi batu ajaib. Tidak ada yang akan percaya jika mereka menceritakan hal ini, dan tim mulai menebak kalau 2 sejoli itu sedang bermesraan. Mereka akan jadi pasangan yang serasi, tapi SEO memperlakukannya dengan buruk, sesuatu yang Zhang pikir mustahil terjadi. Tiba-tiba, bocah itu langsung pergi tanpa pamit, meninggalkan ransel-ranselnya begitu saja. Shang memberitahunya bahwa saat orang-orang tahu soal Kasarian, pahlawan itu akan menjadi sangat terkenal. Dan SEO tidak mau repot mengurus hal itu, jadi dia menyerahkannya kepada gadis berambut ungu tersebut untuk diurus. Semua orang terkejut, terutama Shang. Di kota, Park Hyol sedang berlatih layaknya orang gila. Asistennya menyuruhnya untuk sedikit bersantai. Dan Park berkata, dia akan membungkam semua orang yang pernah meremehkannya. Asisten itu terus membelai egonya, mengatakan tidak ada yang lebih mengerti strategi untuk menumbangkan Kasarian selain dirinya. Dan suatu hari, dia akan dikenal sebagai pahlawan yang membunuh makhluk itu dengan tim terkecil. Tapi jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, pengaruh guildnya telah sangat menurun. Meski begitu, dia tetap percaya diri. Di tempat lain, Kang Yongpyo sedang membicarakan bagaimana sepupunya mencoba membunuh SEO di gerbang, tapi bocah itu malah bangkit di sana. Dan semua itu adalah permintaan Nyonya Hong Hee-jo yang sangat kaya. Asistennya memberitahu bahwa anak itu adalah anak haramnya, dan saat melahirkannya, dia membuang bocah tersebut. Rupanya, hubungan darah tidak begitu penting di dunia orang kaya. Kang juga mengetahui bahwa sepupunya mendapat 3.000 ton buah wutu untuk pekerjaan itu, lalu dipukuli hingga akhirnya lumpuh. Asisten itu menambahkan bahwa seluruh tubuhnya penuh luka dan dia menjadi buta. Dia nyaris tidak selamat. Kang berkata, jika itu dirinya, dia akan mencincang bocah itu berkeping-keping. Bawahannya terus memberinya informasi. Hyun ternyata membantu SEO, dan ini membuat Kang murka. Dengan gugup, asisten itu mengatakan bahwa berkat kesaksiannya kepada polisi, semuanya bisa ditutupi. Kong membentak bahwa dia ingin segera tahu apa hubungan antara mereka berdua, kesepakatan apa yang mereka miliki. Pahlawan itu tahu Nyonya Hong akan mendatanginya untuk melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Chul Wu. Dengan tatapan yang aneh, dia berkata, Nyonya itu punya banyak uang.
Di tempat lain, SEO sedang berjalan dan berpikir seperti dugaannya retakan jauh lebih efisien daripada gerbang. Bagian yang menyebalkan adalah dia harus bergantung pada bantuan Hyun. Gadis itu berkata, jika dia menjual batu kasarian, orang-orang akan tahu siapa yang membunuhnya dan mulai mempertanyakan kemampuannya. Media akan jadi gila, jadi lebih baik menyembunyikan batu-batu itu untuk saat ini. Seo tahu dia harus mencari cara lain untuk masuk ke retakan, tapi untuk saat ini dia akan beristirahat di tempat yang disiapkan Wong untuknya. Kabar buruk, ada banyak sepatu di depan pintu. Itu bukanlah pertanda baik, di dalam beberapa pria sedang menunggunya. Salah satu dari mereka bilang dia adalah jaksa Park Chaolung dari Seoul dan bertanya apakah anak itu kenal Hwang Chang SEO. SEO sedang ditahan karena terlibat dalam skema rentenir ilegal. Tokoh utama kita diborgol ke kursi sementara Park berbicara di telepon, mengatakan bahwa Hwang dan SEO bersikap kooperatif. Dia berterima kasih pada mereka karena telah mengurus pendidikan putrinya, menunjukkan hubungannya dengan Hong. Lalu pria berambut pirang itu bilang, dia menjadi jaksa untuk memisahkan sampah masyarakat dari orang lain. Sambil duduk di sana, Park bilang bahwa berdasarkan tuduhannya, anak itu akan membusuk di penjara selama 10 tahun, dan dia sudah mengumpulkan cukup bukti untuk membuktikan semuanya. Tapi Seo tetap memasang ekspresi yang sama. Itu benar-benar membuat Park kesal. Dia menghina SEO dan bertanya apakah dia terlihat sedang berbohong. Anak muda itu bertanya, apakah si jalang Hong Hee-jo yang ada di balik ini? Park pura-pura bodoh dan bertanya, siapa itu? SEO menyadari bahwa di pihak Hwang semuanya sudah berakhir. Dia hanya menerimanya diam-diam karena takut membuat keributan. Dengan nada mengancam, Park bertanya apakah dia pikir jaksa Korea itu lelucon. SEO membalas tatapannya dengan tatapan yang jauh lebih mengancam. Park terkejut tapi malah makin kesal dan mengancam akan menampar anak itu. Tapi kemudian pintunya terbuka dan seseorang bilang mereka membutuhkan jaksa. Untungnya bagi SEO, alat pengukur pahlawan mendaftarkannya sebagai warga sipil. Mungkin info tentang kebangkitannya itu salah. Park tahu tidak mungkin investigasi grup Tin salah dan fakta bahwa SEO tahu tentang Hong Hee-jo itu aneh. Sekarang anak itu paham kenapa jaksa Korea Selatan dijuluki anjing gila. Mungkin lebih baik menghancurkan semuanya dan kabur ke suatu tempat hanya dengan neneknya dan Hyun Yang, tapi tiba-tiba Hyun masuk ke ruangan. Hyun bertanya kenapa dia ada di sana, tapi dia juga tidak tahu. Dia menjelaskan bahwa jika pahlawan itu menggunakan kekerasan sekarang akan sulit menangani akibatnya nanti. Kemudian Xiao bertanya apakah dia ingin membantunya, tapi Hyun tahu pahlawan itu tidak melakukan kesalahan apapun. Membuat tuduhan palsu itu salah, dan dia tahu cowok itu dijebak. Jadi lebih baik masalah ini diselesaikan secepatnya. Gadis berambut ungu itu bilang, asosiasi pahlawan akan melakukan penyelidikan dan dia akan memeriksa pahlawan tanpa lisensi. Tapi Xiao mengkhawatirkan keluarganya, yang mana membuat Hyun kesal karena dia bukan sekretarisnya. Tetap saja, dia akhirnya menurutinya dan bilang bahwa mereka berdua baik-baik saja dan tidak ada alasan untuk khawatir. Dia berterima kasih padanya dan bilang akan membalas budinya dan Hyun bilang semuanya akan diurus secepat mungkin. Meskipun begitu, metode yang dia pilih bukanlah untuk membuktikan bahwa SEO tidak bersalah karena Park dipecat setelah terbukti menerima suap. Anak itu seharusnya dihukum karena beroperasi tanpa lisensi, tapi berkat Hyun, semuanya berakhir dengan masa percobaan. Sementara itu di Inggris, monster bermata 4 dengan racun super kuat sedang menyerang warga sipil. CEO bilang itu monster Makasian yang mengejutkan Yoon karena itu monster baru, dan seharusnya hanya asosiasi yang tahu namanya. Batu buas mengandung energi padat serta info unik monster tersebut seperti namanya. Di bumi, semuanya digerakkan oleh sains, tapi di dunianya yang hancur, semuanya digerakkan oleh sihir. Karena monster muncul di kedua dunia, Xiao tahu nama sebagian besar monster tersebut. Dia menjelaskan bahwa Magasian bisa dibunuh dengan cepat menggunakan ekstrak semut bunga merah, dan dia menambahkan bahwa itu tidak berbahaya bagi manusia, tapi mematikan bagi monster tersebut. Kalau kamu menyemprotkannya ke mereka, mereka tidak akan bisa melompat lagi. Koryun hanya bertanya sebenarnya makhluk apa Seodujin itu, namun anak itu mengabaikannya dan dia malah balik bertanya apa yang akan terjadi jika dia membunuh Hong Hee-jo. Di rumah, wanita itu menggigit kukunya saat dia menyadari segalanya sudah di luar kendali.
Si pria botak tidak tahu apa hubungan Seo dan Hyun, atau bagaimana mereka bisa bertemu, dan wanita itu juga ingin tahu kenapa anak nakal itu terdaftar bukan sebagai pahlawan, padahal dia dengar dia sudah bangkit. Pria berjas itu bilang, mungkin itu semacam kemampuan yang mengacaukan alat deteksinya. Sambil berteriak, Hong menyuruh untuk menyewa Kang Yong-pyo dan membayarnya 30 miliar. Di tempatnya, pria itu bilang dengan bayaran 2 kali lipat, dia akan melakukannya karena dia tahu wanita itu tidak punya pilihan lain. Dan jujur saja, jumlah itu bahkan tidak seberapa baginya. Lagi pula, dia harus melawan Hyun, yang merupakan peringkat asistennya bilang bahwa Hyun itu kuat, dan Kang membalas bahwa dia bisa menghabisi gadis itu dalam waktu 20 menit. Pria itu bertanya tentang asosiasi, dan pria yang lain bilang pihak Inggris menyatakan mereka tidak bisa menaikkan bayarannya karena sudah mengumumkan ke publik bahwa mereka merekrut pahlawan, yang mana membuat posisi Kang serba salah karena dia tidak bisa menolaknya hanya karena bayaran rendah. Sang asisten bilang pria itu harus pergi dalam 3 hari bersama para pahlawan Jepang. Sambil berpikir, Kang menyinggung soal Makashian. Jika dia berhasil mengetahui kelemahannya, bayarannya akan meroket. Di Inggris, para pahlawan melakukan segala cara untuk menahan para monster itu. Sayangnya, makhluk-makhluk itu terlalu kuat dan mereka kewalahan. Tapi tanpa info yang jelas, mereka pada dasarnya tidak berdaya melawan musuh yang tidak diketahui. Dan sekarang setelah garis pertahanan Cambridge runtuh, hanya tersisa 60 km sebelum mencapai ibu kota, London. Tiba-tiba, mata monster itu menjadi gelap dan semua orang bersorak bahwa Hoon benar. Ekstrak semut bunga merah itu bekerja dan para Makashian melemah. Kang curiga karena dia tidak berpikir gadis itu sehebat itu. Sekarang waktunya bagi para pahlawan untuk menghabisi binatang buas itu. Keesokan harinya, pers terkejut, tapi mereka sepakat dialah yang tampil terbaik di markas Inggris. Hyun menemukan kelemahan Makashian, menyelamatkan negara itu, dan benar-benar menjadi pahlawan. Keluarga kerajaan Inggris akan memberikan gelar kesatria pada gadis itu. Ketika gadis berambut ungu itu muncul, semua orang heboh memotretnya, ingin tahu bagaimana dia bisa memecahkan semuanya. Mereka juga menginginkan pendapat Kang Yong-pyo karena dia yang paling banyak memburu monster di sana. Seo sedang menonton laporannya, tapi saat dia melihat Kang, dia terlihat siap membunuh. Belakangan di sebuah restoran, Hyun memberikan hadiah kepada sang tokoh utama dan keluarganya. Itu adalah pakaian mahal, tapi dia bilang itu sebagai hadiah atas bantuannya. Berkat dirinya, dia menjadi pahlawan. Dia menawarkan untuk membelikan mobil untuk anak itu, tapi Seo bilang dia akan memberitahunya saat dia membutuhkannya. Kemudian Hyun Sheishi ingin tahu bagaimana dia tahu kelemahan Makashian, tapi dia tidak menjawabnya. Jadi Hyun bertanya apa rencananya sekarang, karena jika dia mengejar Hong atau Kang, situasinya akan menjadi kacau, dan dia harus menghentikannya. Yang mengejutkannya, dia bilang dia ingin membeli rumah. Sementara itu, Kang sedang berpesta dengan para wanita, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan betapa berbedanya Hyun sekarang. Dia tahu kelemahan Makashian, tapi dia masih menyembunyikan dari mana dia mengetahuinya. Dan bagian terburuknya adalah apa yang terjadi dengan Seo Do-jun di pesawat. Kang bertanya padanya tentang anak itu yang menghancurkan kepala jaksa, tapi Hyun menjelaskan bahwa yang memulai semua ini adalah Chel-woo saat dia mencengkeram anak itu di gerbang. Pada hari perkelahian itu, Seo bukanlah yang memulainya, dan Kang bilang bahwa meskipun sepupunya melakukan tindakan bodoh, dia tetap sepupunya, dan dia punya alasan untuk balas dendam pada anak nakal itu. Hyun hanya mengangkat bahu dan bilang, pria itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia tidak mau ikut campur. Terkejut, Kang menyadari hubungan mereka tidak sebaik yang dia kira. Gadis itu mengabaikannya dan bilang tidak ada alasan baginya untuk ikut campur. Pria itu tidak bisa berhenti memikirkannya karena dia merasa Seo menyembunyikan sesuatu. Kota Shrewsbury di Inggris hancur oleh gelombang dan Asosiasi Pahlawan Inggris ingin mengamankan sebanyak mungkin batu sihir sebelum gelombang berikutnya datang. Sekelompok pahlawan dikirim ke celah tersebut yang saat ini sedang dijaga ketat. Salah satu dari mereka bilang bahwa jika mereka punya ekstrak semut bunga merah, bahkan peringkat DE pun bisa membunuh seekor Makashian. Yang lain bilang bahwa jika gelombangnya ditahan lebih awal, tempat ini akan sempurna untuk mencari batu sihir. Area di mana gelombang sudah terjadi tidak bisa lagi ditahan, dan pada gelombang kedua, monster yang berbeda akan muncul. Penjaga itu bilang tidak ada yang tahu apa yang akan muncul, tapi penjaga lainnya melihat sesuatu di belakangnya. Sepertinya seseorang keluar dari sana padahal timnya baru masuk 5 jam yang lalu. Mereka harus tetap waspada karena orang biasa yang mencari batu sihir pasti akan muncul. Tiba-tiba terjadi ledakan dan para penjaga itu berbalik dengan panik.
Itu adalah seorang pria, atau lebih tepatnya suatu entitas, dan penjaga itu berseru bahwa itu bukan pahlawan atau pemburu. Mereka harus memanggil markas besar sekarang juga. Entitas itu memancarkan kekuatan hijau dan membuat mereka berdua melayang. Salah satu dari mereka mencoba melempar belati ke arah monster itu, tapi monster itu mementalkannya seolah bukan apa-apa, sambil bilang bahwa itu terlalu lemah. Makhluk itu mengepalkan tinjunya, dan kedua penjaga itu pun langsung tewas. Ia bilang 10 tahun telah berlalu, dan mereka bahkan belum mencapai 20%. Mungkin ini gagal. Bahkan setelah mengaktifkan retakan dimensi, ia harus mengumpulkan mananya terlebih dahulu sekarang. Salah satu penjaga bertanya siapa itu, tapi dia malah benar-benar terbunuh. Makhluk itu berkata, ia akan mulai dengan memusnahkan yang lemah dari dunia. Sementara itu, di Korea Selatan, SEO sedang berjalan saat tanah mulai bergetar. Ada cacing-cacing raksasa dengan gigi tajam yang menggali dari dalam tanah. Pahlawan itu menyadari ada 20 monster itu dalam radius 100 meter. Dia penasaran berapa banyak dari mereka yang akan selamat dari serangannya, lalu dia melempar bola api raksasa yang meledakkan segalanya. Potongan tubuh monster berhamburan kemana-mana. Di sebuah gedung mewah, Taewang sedang membicarakan seorang pemuda yang sulit dihadapi. Min Honggi yang mengenakan jas mengatakan dia mendapat konfirmasi bahwa anak itu adalah seorang pahlawan. Pria tua itu berkata dia pikir alat pengukur pahlawan menunjukkan tidak ada cara untuk mengukur kekuatan anak itu. Park Seung-chul, wakil presiden asosiasi, memanggilnya bocah kurang ajar karena apapun yang mereka tanyakan seharusnya dijawab. Lalu Min mengatakan semua ini dimulai karena rencana licik dari pahlawan Kang Chol-woo. SEO bangkit saat dia hampir mati dalam insiden gerbang itu, lalu membalas dendam pada pria tersebut dan mengatasi monster-monster Mapo sendirian. Meskipun beberapa hal yang dia lakukan agak berlebihan, sudah jelas kekuatan anak itu sangat gila. Setelah memikirkannya, Taewang berkata, dia sulit ditangani, tapi kesetiaannya tidak diragukan lagi. Dan dia meminta lisensi pahlawan resmi. Dan karena Hyun mendukungnya, dia bisa melewati prosedur biasa. Begitu nama itu disebut, semua orang terkejut. SEO sekarang resmi menjadi pahlawan rank S ke-8 terbaik di Korea dan bisa berburu di retakan. Taewang tertawa melihat bagaimana detik itu juga anak tersebut mendapatkan lisensinya. Dia langsung pergi menjelajahi retakan dengan kecepatan gila. Bagian yang paling mengejutkan adalah dia masuk ke retakan level 2 tanpa sebuah guild. Park Seung-chul berpikir dia sudah gila, dan dia menyarankan kepada presiden bahwa jika anak itu kembali hidup-hidup ada baiknya untuk mempromosikannya dan mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun juga, dia adalah pahlawan rank ke-8. Min berkata, pemuda itu mungkin tidak menginginkan hal tersebut. Hal yang benar adalah bertanya kepadanya terlebih dahulu. Pria tua itu memberitahu sang direktur bahwa jika pahlawan lain selevelnya muncul di saat-saat seperti ini, orang-orang akan merasa lega. Taewang berkata dia mengerti kedua sisi, tapi dia akan pergi bicara langsung dengan SEO Dojin. Sementara itu, SEO sedang berada di luar sana memusnahkan lebih banyak cacing pembunuh. Dia menggunakan kekuatan apinya yang didapat dari bara api dan membelah monster-monster itu menjadi 2. Lalu dia menyadari bahwa penyerapan mananya tidak main-main. Anak itu benar-benar butuh sebuah senjata. Pemuda itu tiba di kompleks Gasan dan memberitahu resepsionis bahwa dia ingin membuat senjata dari benda ini. Tapi pria itu berkata hanya orang yang sudah reservasi yang bisa masuk. SEO mencoba bicara padanya, tapi pria itu bilang mereka sudah penuh dan tidak punya waktu. Pahlawan itu mencengkeram kerahnya dan bertanya apakah dia bosnya, tapi pria itu hanyalah putra pemiliknya. Jadi tokoh utama kita menyuruhnya memanggil ayahnya karena dia datang ke sini setelah mendengar tempat ini bagus. Sang pemilik muncul, Choi Chul-kwon, dan bertanya siapa yang memberitahunya tentang tempat ini. SEO berkata, itu adalah Hyun Jo-yeon yang membuat mereka berdua terkejut. Lalu anak itu menyerahkan taring dari monster pembunuh hitam raksasa, membuat pria itu terdiam. Setelah itu, pahlawan tersebut memintanya membuat pedang ramping yang sepanjang mungkin. Pengrajin itu mengatakan bahwa dengan bahan non-logam, jika direntangkan terlalu panjang, senjatanya tidak akan awet, jadi dia akan membuat 2 pedang berukuran sedang sebagai gantinya. Karena kesal, SEO bertanya apakah pria tua itu memang kurang ahli. Sambungkan saja keduanya. Dia butuh pedang panjang dan dia juga butuh penyerapan mana yang sangat tinggi. Hal itu membuat anak sang pemilik gugup karena dia pernah mendengar orang bilang mereka kurang terampil karena senjata ayahnya hanya memiliki penyerapan mana level 3. Dia mengambil sebuah pedang dan berkata, seharusnya senjata ini berlevel 5. Lalu dia meremas pedang itu, membuatnya bersinar terlalu terang dan pedang itu patah menjadi 2, layaknya gabus.
SEO berkata, jika mereka akan membuat sampah seperti ini, lebih baik mereka berhenti saja. Beberapa waktu kemudian, SEO sedang berjalan melewati area hijau dan mengeluhkan tentang seekor Cyclops yang berisik. Seperti yang kau duga, makhluk itu terbelah menjadi dua tanpa perlawanan sama sekali. Makhluk hijau besar itu bahkan mencoba meraih pohon untuk melindungi dirinya sendiri, tapi pohon itu juga terpotong menjadi dua. Tapi monster itu beregenerasi dengan cepat dan bersiap untuk terus bertarung. Yang tidak disangkanya adalah bahwa SEO sudah menyiapkan serangan api, memusnahkannya untuk selamanya. Dia sudah tahu akan sulit untuk mempertahankan pedang mana dalam waktu yang lama. Meskipun begitu, dia mengalahkan Cyclops tersebut dan mengumpulkan darahnya. SEO memberikannya kepada pria tua itu dan mengatakan hal ini akan memudahkan untuk menyatukan kedua taring tersebut. Pria itu berteriak agar setidaknya dia memberitahu darah apa itu, tapi sang pahlawan mengabaikannya. Sekarang anak itu sudah menyiapkan semua bahan dasarnya, namun untuk meningkatkan penyerapan mana, dia butuh benda itu. Dan kau hanya bisa menemukannya di satu tempat spesifik di bumi. SEO menelepon Hyun yang sedang berada di kolam renang dan menyinggung soal Brasil. Dia bingung kenapa asosiasi mengirim seorang pahlawan ke Brasil, tetapi rupanya pemerintah telah bekerja sama dengan Korea dan mereka akan menyegel retakan tersebut. Monster-monster Brasil sangat brutal, tapi mereka menjatuhkan banyak batu sihir dan bayarannya bagus. Jadi guild mereka akan berangkat. Jung menyuruh Hyun untuk pergi dan membawa pria itu bersamanya karena ada rumor dia adalah pahlawan kelas S ke-8. Ada juga rumor bahwa mereka berdua sedang menjalin hubungan. Hal itu membuat Hyun canggung, tapi dia setuju untuk pergi. Sementara itu, pria tua itu bertanya-tanya, bagaimana bocah itu bisa tahu darah Cyclops bisa digunakan untuk merekatkan benda tersebut? Dia bisa membuat pedang sepanjang 1,8 meter, dan SEO ingin memegangnya dengan satu tangan dalam berat 5 kilo. Pengrajin itu merasa aneh melihat anak itu tiba-tiba bersikap sopan dan bertanya apakah berat tersebut tidak terlalu membebani satu tangan. Pada akhirnya, pria tua itu bilang senjatanya akan siap dalam waktu 1 bulan. SEO bertanya-tanya, apakah pedang level 7 bisa menahan seluruh kekuatannya? Sepertinya dia akan membutuhkan benda itu. Dia menyuruh pria itu untuk membuat bentuknya saja dulu, karena dia akan mengambil benda tersebut. Dan pria tua itu tidak percaya, bocah itu benar-benar bisa mendapatkannya. Kita hanya belum tahu benda apa itu. Beberapa hari kemudian, tokoh utama kita mendapat mobil dari gadis berambut ungu tersebut, tapi dia bilang harganya cuma 100 juta won. Dia bilang itu wajar dan entah kenapa gadis itu malah menjadi malu. Lalu dia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di asosiasi pahlawan? Xiaobei mengatakan mereka mencoba untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia membayar harga yang pantas. Hyun berkata Taewang biasanya menyukai kesepakatan yang adil, tapi tokoh utama kita mengatakan bahwa pria itu sudah paham maksudnya. Gadis itu berkata akan sangat berterima kasih jika dia mau mempertimbangkan posisinya sebagai penjaminnya, tapi dia malah menutup pintu tepat di depan wajahnya. Ketika masuk, dia berkata asosiasi sedang kacau karena runtuhnya benteng di Brasil, jadi mereka harus mengurus sisanya nanti. Hyun menambahkan mereka harus benar-benar menyegel sebagian dari benteng tersebut, dan pemuda itu bertanya apakah dia akan pergi. Si gadis rambut ungu menjawab iya, dan pemuda itu menyuruhnya untuk pergi bersamanya, yang membuatnya gugup. Sementara itu, Kang meminta lebih banyak uang kepada wanita itu, mengatakan sekarang bukan waktunya untuk pelit. Kang mengeluh bahwa pria serakah itu sudah mendapat 30 miliar di muka dan masih meminta bayaran lebih. Dia seharusnya tidak pernah mempercayai orang seperti itu. Pahlawan itu berkata, tidak ada orang lain yang mau mengambil pekerjaan tersebut, tapi sang ibu tiri bersikeras ada orang-orang di luar sana yang akan membunuh tanpa ragu. Dengan percaya diri, Kang berkata bahwa informasinya sudah sangat ketinggalan zaman karena SEO Dojin adalah rank S ke-8 Korea Selatan. Wanita itu berteriak mengatakan ini pasti lelucon belaka. Pria satu lagi membalas bahwa jika dia tidak percaya, dia bisa menunggu saja sampai anak itu mengacaukan segalanya. Informasi baru itu membuat Hong benar-benar gugup karena jika itu benar, dia tidak bisa mengendalikannya. Jadi dia akhirnya harus membayar ekstra. Hong berkata akan lebih baik jika mereka menjadi rekan bisnis tetap. Hong mengatakan dia akan menyetujui apa saja asalkan bocah itu dihancurkan. Tentara bayaran itu mengecek ponselnya dan berkata, wanita itu beruntung karena kesempatan sempurna untuk misi tersebut baru saja muncul. Di pesawat menuju Brasil, ada 5 pahlawan rank Sion, Jong Song Ho,
Park Hae-ol, Kang Yong-pyo, dan Seo Do-jin. Di Sao Paulo, di Asosiasi Pahlawan Brasil, beberapa orang mengatakan mereka telah tiba dan beberapa dari mereka sudah langsung beraksi tanpa berhenti di hotel untuk istirahat. Tapi salah satu dari mereka ketakutan. Orang-orang Korea mungkin akan mengetahui informasi tertentu. Pria berjanggut itu bilang mereka hanya perlu memastikan semuanya terkendali sampai operasi selesai. Moraes adalah pahlawan kebanggaan Brasil dan dia dikalahkan oleh entitas misterius dan itu bukan monster. Kotak hitam dengan jelas menangkap sosok manusia dan itu terjadi di dekat Rift Santorin. Mo Xiao mengirim pesan pada Zetsho dan orang gila itu sudah berada di Rift paling bermasalah sendirian. Sementara itu, mereka sedang rapat tentang masa penyesuaian, yaitu 2 hari sebelum mereka diizinkan memasuki Rift. Saat gadis itu masuk ke mobil untuk menyusul sang protagonis, Kong menghentikannya dan berkata jadwalnya belum dimulai. Hon lalu menjawab bahwa dia harus mengecek suatu lokasi, dan pria itu bertanya di mana. Dia menjawab santarem. Pahlawan itu tampak berpikir karena asosiasi Brasil menyuruh mereka untuk menghindari tempat itu. Di area sekitar sana, seluruh anggota guild merasa tegang kecuali Sejo. Hum berkata karena mereka sudah ada di sana, bocah itu harusnya menjelaskan kenapa dia begitu terburu-buru, dan dia menjawab bahwa gadis itu yang datang terlambat. Gadis itu menjelaskan jika Sejo bilang dia mau ke sana, dia pasti tahu dan datang tepat waktu, lalu dia menuntut penjelasan kenapa Sejo ingin pergi ke tempat itu. Bocah itu bilang ini karena kroko biru. Hon bertanya apa itu, tapi pemuda itu enggan menjawab. Jadi dia bilang dia 3 tahun lebih tua dari bocah itu, makanya dia harus menghormatinya sebagaimana dia menghormati bocah itu. Sejo membalas kalau gadis itu bicara biasa saja. Mereka terus melanjutkan perdebatan konyol ini, sementara 2 anggota guild bertanya-tanya apa mereka benar-benar bisa langsung masuk ke dalam Rift seperti itu. Mereka mungkin pergi bersama Hyun, tapi sepertinya anak baru itu yang memimpin. Tapi tidak semua anak baru itu sama. Sejo Dungeon adalah pemula yang berhasil memecahkan rekor. Gadis berambut ungu itu bertanya apakah pahlawan itu berencana untuk menutup riftnya. Dia bilang dia datang untuk mencari material, jadi dia tidak akan menutupnya. Dia akan mengambil semua yang dia bisa, tapi sebuah cakar tajam raksasa memotong obrolan itu, menyerang seorang bocah laki-laki dengan sekuat tenaga. Semua orang bersiap dan menyadari bahwa monster-monster itu tidak bisa diremehkan. Sejo menyuruh semua orang untuk minggir dan mengeluarkan sebuah pedang. Pria tua itu bilang jika dia ingin mengambil jantung kroko biru, dia harus meminjam pedangnya. Sang protagonis sama sekali tidak takut di depan para monster dan tanpa ragu langsung menyerang mereka. Monster-monster itu tumbang hanya dalam beberapa pukulan dan orang-orang guild berkomentar betapa kuatnya bocah itu. Malam harinya, di perkemahan, mereka membahas betapa gilanya aksi SEO saat melawan kroko biru. Kalian bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak yang dia habisi sendirian. Dan salah satu dari mereka bilang, seperti itulah cara bocah itu melawan Cockatrice. Orang ini jelas bukan pahlawan biasa. Lalu Huan menghampirinya dan bertanya apakah dia sudah selesai mengumpulkan jantung, dan dia menjawab, gadis itu lihat saja sendiri. Dia mencoba mencari tahu apa yang akan dia lakukan dengan semua itu, tapi dia mengubah topik dan bertanya daging apa itu. SEO bilang itu daging kroko biru, dan itu benar-benar bisa dimakan, yang mana membuat gadis itu jijik. Maksudku, persediaan makanan mereka masih banyak. Kenapa harus makan barang menjijikan itu? Dia cuma bilang gadis itu tidak perlu memakannya. Jeong bertanya apakah aman memakan makhluk itu, dan untuk apa repot-repot memakannya kalau persediaan mereka masih banyak. Huan memutuskan untuk mencobanya karena Seo bilang rasanya sebenarnya enak. Dia menggigitnya dan menyadari kalau rasanya sangat lezat. Lalu Zhang menghampirinya dan bertanya bagaimana dia bisa menaklukkan gadis itu seperti itu karena dia belum pernah punya pacar. Apa rahasianya sampai bisa membuatnya seperti itu? Seperti membuatnya mau memakan makanan menjijikan itu. Bocah kita lalu mengingat kehidupan aslinya. Di Akademi Kekaisaran, sebelum usianya genap 20 tahun, dia bertemu Nona Maisel Green. Setelah 20 tahun, dia bertemu dengan putri keluarga Leslie, Luende Leslian. Dan di tempat perlindungan terakhirnya di dunia yang hancur, dia bertemu Veronica. Zhang meneriakinya, menuntut agar dia memberitahu apa rahasianya. Siso menjelaskan bahwa madu tidak mengejar lebah. Gadis itu bilang itu hal paling menggelikan yang pernah dia dengar. Kembali ke Sao Paulo, Kang mencoba mencari tahu kenapa Huin masuk ke dalam Rift padahal operasi belum dimulai, dan dia bahkan membawa Siso, Zhang, serta guild mereka. Pasti ada monster berharga di Santoraim, tapi menurut asosiasi, tempat itu sangat luar biasa berbahaya.
Pahlawan itu mengeluh bahwa apapun yang melibatkan si Shodushan selalu tidak bisa ditebak. Lalu Hong meneleponnya dan bertanya apakah bocah tengik itu masih hidup. Kang bilang dia terlalu mendesaknya dan bertanya apakah terjadi sesuatu. Dia bercerita bahwa ayahnya melihat berita tentang bocah itu yang menjadi rank S dan bersikeras agar mereka membawanya pulang. Kang bilang dia akhirnya menemukan rekan bisnis yang bagus dan tidak ingin mengecewakannya sekarang. Dia tidak akan membiarkan si Shodushan keluar dari Brasil dalam keadaan hidup. Setelah menutup telepon, dia menyuruh asistennya untuk menghubungi Takashi dan memberitahunya bahwa bocah itu ada di tempat terpencil, jadi ini akan mudah. Sementara itu, di dalam hutan, Hyun merasa cemas dengan monster-monster berbahaya. Ada monster buas di luar sana yang disebut Lynx yang tentu saja sudah diketahui oleh Shisho. Dia bilang dia tidak akan menghentikannya, tapi pria itu harus memakai ini. Itu penyumbat telinga agar sang Lynx tidak melumpuhkan pikiranmu dengan teriakannya. Tapi Shisho tidak mau memakainya dan Hon mendesaknya agar tidak meremehkan monster itu karena bahkan asosiasi Brasil sudah memperingatkannya. Tentu saja pahlawan kita sama sekali tak peduli. Di tengah malam yang sepi, seekor rubah serigala dengan mata bercahaya mengawasi mereka. Itu adalah sang Lynx dan semua orang ketakutan serta menutup telinga mereka. Semua orang kecuali Sasho. Makhluk itu mulai melolong dan Hoon tidak mengerti kenapa pria itu tidak melindungi dirinya sendiri. Dia menyalakan api di tinjunya dan melompat untuk menyerang. Sang Lynx mencoba kabur, tapi Shisho mengejarnya dan Guild itu mengikutinya. Lalu monster itu berhenti melolong, tapi memanggil kawanannya. Salah satu dari mereka menatap lurus ke arah Hune, membuatnya membeku di tempat. Sasho menutup matanya, lalu berkata, itu bukan karena lolongannya, itu matanya. Dia menyuruhnya untuk tetap menutup mata dan lanjut menyerang. Lalu keluarlah jurus pertamanya, Kirita Milagro Rakle, keajaiban yang lahir dari satu titik. Pedangnya menembakkan bola api lurus ke arah para Lynx. Teman-teman guildnya berpikir, teknik macam apa itu? Dan tak lama kemudian, seluruh pedangnya diselimuti oleh api yang mematikan. Para monster bahkan tidak punya waktu untuk lari dari serangan yang begitu kuat dan akurat. Semua orang melindungi diri mereka dari gelombang kejutnya. Kehancuran yang ditinggalkannya sangat masif. Praktis tidak ada yang tersisa dari para Lynx itu dan sebagian besar pepohonan hangus terbakar. Yang selamat pada dasarnya sudah hampir mati juga, hangus menjadi abu. Sebenarnya, satu ekor tersisa untuk menceritakan kisah ini dan makhluk itu dengan menyedihkannya mencoba menggunakan kekuatan lumpuhnya. Bagi Shou itu sungguh memalukan. Dia bilang dia akan menyimpan mata itu karena akan berguna nantinya. Semua orang menyeringai kagum berkata bahwa itu sungguh luar biasa dan bahkan bukan di level manusia. Mereka bahkan berpikir dia lebih kuat dari Cabri Alphonse atau selevel dengan Kane Lester, pahlawan terkuat di dunia. Saat mereka berjalan, sesuatu mulai merangkak keluar dari air keruh di dalam hutan. Mereka adalah makhluk buas pemakan darah yang mirip zombie. Salah satu anggota guild bilang mereka tidak punya kesadaran karena, kalian tahu, orang mati tidak punya otak. Zombie-zombie itu menyerbu dan terkena pukulan yang sangat keras, sampai langsung menghabisi mereka. Dan ingat, selain kuat, Saobe luar biasa cepat. Jadi, dia menghabisi mereka dalam sekejap sementara para anggota guild hanya berdiri dan menonton pertunjukan itu. Setelah itu, Hien bertanya, dari mana dia belajar ilmu pedang? Karena dia juga ingin belajar. Dia tahu di dunia yang damai gadis itu tidak akan benar-benar membutuhkannya. Jadi dia hanya bertanya kapan gadis itu akan menggunakannya. Gadis berambut ungu itu marah karena diremehkan. Karena asal tahu saja dia juga seorang rank S dan bilang dia akan menggunakannya setidaknya sekali sebelum dia mati. Mereka terus bertengkar layaknya, sepasang kekasih konyol dan akhirnya masuk ke dalam rift. Zhong berpikir itu semua berkat Saobei mereka bisa membereskan semuanya tanpa masalah berarti. Dan lain kali, saat mereka masuk untuk menutup retakan, prosesnya akan sangat cepat. Saat mereka masuk, Hyun mengenali sebuah suara yang berteriak dalam bahasa Jepang. Itu Ryoma Takashi, mantan Yakuza, pahlawan tingkat S dari Guild Taigoku. Pria menyeramkan itu berkata hari ini dia akhirnya akan bersenang-senang dengan Juyun, dan bocah ini menghalanginya. Dia menyuruh Shao segera minggir atau wajahnya akan dihancurkan atau bahkan lebih parah. Shao berkomentar bahwa rekan satu timnya tidak terlalu menyukainya, yang membuat Yun sadar bahwa pria itu mengerti bahasa Jepang. Shao Dojun sendiri pernah belajar bahasa Jepang, jadi bahasa itu ada dalam ingatannya. Tapi yang terpenting sekarang adalah Takashi sedang marah besar. Bawahan pria Jepang itu mulai mengeluh karena anak itu menghina bos mereka. Pahlawan kita sama sekali tidak peduli. Tegang.
Jung berpikir ini akan merepotkan bahkan untuk Sal karena pria itu adalah yang terhebat kelima di Jepang. Jadi dia mencoba menenangkan kedua belah pihak dan mencegah hal ini menjadi bencana, tapi Takashi malah menyuruh perempuan jalang itu tutup mulut. Hal itu membuat rekan satu guildnya murka dan masalahnya jadi semakin rumit. Jung memperkenalkan dirinya, mengatakan dia dari Guild Korea Magnolia Violeta dan meminta semuanya untuk tenang. Pria Jepang itu bilang dia belum pernah dengar tentang mereka dan bertanya apakah dia sedang mencari pria. Jika iya, dia bisa menunggu saja. Jung mencoba melerai, tapi pria itu mencengkeram lengannya dan Sal maju untuk melindunginya, tapi malah ditinju wajahnya. Takashi bilang dia akan membunuhnya nanti dan menyelesaikan urusannya, tapi untuk saat ini, bocah kecil itu harus menunggu. Saat itulah Sal sadar kalau ini adalah provokasi yang sudah direncanakan, dan dia akan memakan umpan itu. Jadi dia melayangkan tinju keras ke arah si penindas, membuatnya terpental mundur beberapa meter. Sang protagonis menyuruh semua orang mundur dan bilang dialah yang memukul duluan. Ini pembelaan diri. Kru pria Jepang itu bersiap-siap, tapi anak itu memperingatkan mereka bahwa sekarang ini 1 lawan 1. Kroco-kroco sebaiknya enyah dari sini. Lalu Takashi membuka bajunya dan memamerkan fisiknya yang luar biasa. Zhang diam-diam berdoa agar Sel hanya memukulinya setengah mati. Tanpa membuang waktu, anak itu menginjak kepala pria tersebut menghancurkan wajahnya ke tanah. Kemudian dia melanjutkan dengan serangan beruntun, mementalkannya menjauh lagi. Takashi tertegun bertanya-tanya bagaimana bocah ini bisa sangat kuat. Dia sadar dia akan mati dan mulai panik, jadi dia mengambil langkah 1000, ketakutan setengah mati. Namun sedetik kemudian, Tou sudah ada tepat di depannya. Sang protagonis bilang dia yakin ada yang menyuruhnya memulai pertarungan ini, dan dia bisa menebak dengan tepat siapa orangnya. Takashi memohon ampun, tapi pahlawan kita sama sekali tidak peduli. Anak itu mendaratkan pukulan mengerikan di sisi kanan wajahnya, dan Takashi tersungkur ke lantai, mungkin tak sadarkan diri untuk selamanya. Zhang sudah menduganya, tapi dia tidak mengira akan sangat memalukan seperti ini. Lalu Soo menginjakan kakinya di belakang leher pria Jepang itu, dan gadis berambut Qian meminta Hyun untuk bicara, atau ini akan berubah menjadi pemakaman. Dia meneriaki anak itu agar berhenti dan tidak membunuhnya, tapi Soo bilang dia akan bertanggung jawab atas semua ini. Dia meraih lengannya dan mulai mengatakan bahwa dari awal dia tidak seharusnya melakukan hal yang menuntut pertanggungjawabannya. Sementara Guild Takashi mencoba menolongnya, So bersikeras lebih baik memusnahkan sampah seperti itu. Zhang menyuruh anak itu untuk tidak merendahkan dirinya seperti itu, dan Hyun berkata bahwa si penindas sudah mendapat pelajarannya. Dan dia menyuruh anak buah Takashi untuk tidak lagi mengganggu siapapun, lalu mereka berlutut. Tapi itu tidak cukup bagi So. Dia ingin mereka semua bersujud ke tanah. Dia bahkan berkata bahwa Yakuza memotong jari kelingking mereka kalau melakukan kesalahan. Hal itu sangat membuat mereka ketakutan dan mereka mulai memohon ampun. Untuk mempermalukan mereka, So menyuruh mereka mengulangi bahwa mereka adalah sampah dan meminta maaf. Kembali ke Brasil di Sao Paulo, sang presiden tidak bisa mempercayainya. Seorang pahlawan tingkat S di level itu berakhir lumpuh hanya karena 1 orang. Dia berharap Korea dan Jepang akan bekerja sama untuk menutup retakan Santarene. Tapi jika ini benar, tidak ada alasan bagi asosiasi Brasil untuk ikut campur, jadi mereka akan menyerahkannya kepada pihak Korea dan Jepang. Daniel bertanya, apakah ada sesuatu di dekat retakan yang terlihat berbeda, tapi Jong bilang tidak. Dan jika Seo Do-jun sering disebutkan dalam laporan, kenapa dia tidak ada di ruangan ini bersama mereka? Mereka bilang pahlawan itu harus pergi mengurus beberapa hal. Itu dia di rumah sakit memegang sebuket bunga. Seo menyuruh Takashi diam dan mendekatkan mata Link ke salah satu matanya yang masih bagus. Lalu dia bertanya apa yang telah terjadi. Pria itu berbisik bahwa karena sampah seperti dirinya, dia menyebabkan masalah bagi Guild Korea dan bahwa Yakuza memang bodoh. Rumor tentang pertarungan antara pahlawan Korea dan Jepang menyebar dengan cepat. Taiwan menyebutkan bagaimana ada saja berita tentang Seo Do-jun setiap harinya. Asistennya bertanya apakah benar asosiasi Jepang menyerah dalam penyelidikan. Tapi sepertinya Takashi sendiri yang menyuruh mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang bahkan Jepang sendiri ingin hindari. Segera, berkat pahlawan tingkat S yang baru, keseimbangan dunia pahlawan akan terguncang.
Operasi untuk menutup retakan di Brasil adalah besok. Orang-orang Korea berinteraksi dengan para pahlawan dari seluruh dunia dan membagikan rencana mereka. Dan pesta pra-pertarungan akan segera dimulai untuk meningkatkan semangat. Dan tak diragukan lagi, bintang utamanya adalah Seo Do-jun. Rumor bahwa dia menghajar Takashi habis-habisan menyebar ke seluruh dunia. Semua orang membicarakannya dan anak itu tidak menyombongkan diri sama sekali. Zhang bertanya kepada Hyun apakah dibandingkan dengan pemuda itu mereka hanya terlihat biasa-biasa saja, tapi gadis berambut ungu itu tidak mendengarkan. Shio sedang berbicara dengan Gloria Tyler, pahlawan wanita tingkat S asal Amerika sekaligus yang tercantik di dunia. Gadis berbekas luka itu menampar temannya dan bertanya mengapa dia hanya duduk di sana. Hyun berjalan menghampiri dengan sangat malu. Gloria melangkah pergi, bilang itu menyenangkan, dan memanggilnya Castle. Gadis itu bertanya, apakah sang protagonis punya nama Inggris? Shio menjelaskan bahwa itu adalah nama yang dia gunakan sebelum dia mulai dipanggil Dugan. Hal itu membuat Hyun bertanya-tanya apakah dia tinggal di luar negeri saat kecil, dan dia kesal karena dia tidak pernah menceritakannya. Sementara itu, Kang mengawasi mereka berdua dan mengumpat Takashi bodoh karena tak bisa menumbangkan pria seperti itu sehingga pekerjaan ini malah jatuh ke tangannya. Saat itulah Hyun menyuruh Shio untuk berhati-hati karena meski dia kuat, musuh tak selalu bertarung dengan adil. Dia menambahkan bahwa Takashi punya sekutu dekat, tapi pria itu tak mau mendengarnya karena mereka mungkin sama sepertinya, pengecut dan lemah tapi bertingkah sok tangguh. Dia berkata itu bukan masalah dan menatap lurus ke arah Kang. Hal itu membuat pria tersebut murka. Berpikir, dia ingin membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Kemudian, di pintu masuk retakan, Zhang menyadari bahwa retakan itu berbeda dari yang lain, berawan dan gelap. Tapi rekan satu timnya tidak merasa takut. Lagi pula mereka bersama dua pahlawan tingkat S. Jadi semua orang bersiap untuk masuk, tapi So merasakan sesuatu yang aneh dan Yeon bertanya ada apa. Bahkan Zhong tidak merasakan sesuatu yang berbeda, tapi bocah itu berkata bahwa konsentrasi mana telah meningkat. Seseorang berada dalam bayangan, menunggu sampai angkanya mencapai 30%. Makhluk itu menyebut mereka semua serangga dan berharap mereka semua mati hanya karena hal itu. Para anggota guild mulai merasa kesakitan dan tersedak. So, bisa menyadari bahwa kualitas mana ini benar-benar berbeda, lebih padat daripada di hutan Partikwa. Yeon sadar, ini pertama kalinya dia melihatnya setegang ini. Sesuatu yang serius sedang terjadi. Zhong menyuruh semua orang untuk tenang, karena ini adalah karakteristik dari retakan ini. Dan karena tubuh mereka terasa lebih berat, mereka harus tetap waspada. Dia menyuruh Hyun dan So untuk fokus melindungi formasi. Yeon setuju, dan sang protagonis tahu itu adalah langkah yang paling aman. Mereka semua memutuskan untuk terus maju, karena tujuan mereka adalah menutup retakan itu. Saat So memasuki retakan Santoram, tim pemburu Prancis, Korea, dan Brasil sedang menutup retakan lain di Manas, dan mereka diserang secara brutal oleh lebah pembunuh. Park Hyo sadar ini sangat tidak masuk akal karena lebah adalah monster yang bahkan bisa diburu oleh tingkat C. Tapi di sini bahkan tingkat A sampai tercabik-cabik. Pahlawan itu merasakan tubuhnya menjadi berat. Biasanya dia bisa mencincang mereka dengan mudah. Sulit untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan berhasil keluar dari sana hidup-hidup. Di Santarem, sekelompok orc menyerang para pahlawan kita. Tim merasa kebingungan karena biasanya Black Orc tidak sekuat ini. Semua orang sudah mengerahkan seluruh tenaga, tapi serangan mereka tidak mempan sama sekali. Kemudian Yeon menyelamatkan rekan setimnya dari serangan mematikan. Lalu dia langsung menyerang balik monster berotot besar itu. Dengan kecepatan luar biasa, dia memutar ke belakang dan menendang tengkuknya. Lalu dia berputar lagi dan menginjak tulang belakangnya. Orc itu mengamuk dan mencoba membelahnya dengan kapak, tapi malah mengenai temannya sendiri karena dia sangat cepat. Selanjutnya, Hyun mendaratkan pukulan keras lainnya, monster itu pun terpental. Rekan-rekan setimnya hampir lupa betapa kuatnya dia karena terlalu sering melihat Seo bertarung, tapi dia juga menghabisi mereka. Siang khawatir mereka sudah menemui masalah seberat ini tepat di pintu masuk. Meskipun mereka berdua yang menutupnya, itu tidak akan mudah. Seo menunjukkan kepada Hyun sebuah riak hitam pada orc itu yang hanya bisa dilihat jika kau fokus. Itulah sebabnya monster-monster ini menjadi semakin kuat. Itu adalah mana gelap.
Beberapa menit kemudian, para pahlawan kita sudah bertarung melawan jenis monster yang berbeda, Swamp Ghoul, dan mereka juga terlalu kuat. Semua orang kewalahan. Salah satu dari mereka terkena pukulan yang cukup keras hingga merobek baju besi tempurnya. Shuang melindungi rekan setimnya dari serangan mematikan, dan dia menyadari bahwa jika Swamp Ghoul saja seperti ini, Velkarah pasti akan jauh lebih buruk. Jika setiap retakan di dunia diperkuat seperti ini, itu adalah masalah besar. Di retakan Manos, Park Hyol menyadari bahwa pahlawan tingkat S dari Brasil dan Prancis telah tewas. Mereka dihabisi hanya oleh beberapa Velkarah. Di Santorin, Sio mengatakan hal yang sama. Monster-monster yang disuntik dengan mana gelap ini terlalu berbahaya. Hyun baru menyadari sekarang bahwa riak itulah yang membuat mereka semakin kuat. Itu adalah mana yang sangat pekat yang disuntikan langsung ke dalam tubuh mereka. Tapi gadis itu bahkan tidak tahu apa itu mana. Dia mengira itu semacam hal dari permainan video. Sio menghela napas dan dia bertanya apakah hal itu benar-benar ada di kehidupan nyata. Lalu pria itu menjelaskan bahwa perbedaan antara pahlawan dan orang biasa adalah apakah kau memiliki mana atau tidak. Dunia tanpa konsep tentang mana terasa sangat aneh baginya, tapi itu berarti dunia ini cukup damai sampai sekarang. Sayangnya, kedamaian itu tidak akan bertahan lama, dan Seo menghajar Swamp Ghoul itu sampai babak belur dengan tinjunya. Yeon bertanya, apakah dari semua jenis mana gelap adalah yang memperkuat monster, dan dia menjawab bahwa itu pada dasarnya seperti steroid. Dia bertanya bagaimana pria itu tahu semua ini, tapi dia malah membalas bahwa yang aneh adalah gadis itu tidak tahu. Setelah meninggalkan wilayah Swamp Ghoul, serikat itu mengikuti saran Sio untuk menghindari Valkyra dan bergerak lebih perlahan. Tapi di tengah jalan, mereka menemukan sesuatu yang aneh, kepompong makanan Valkyra. Itu berarti mereka pasti ada di dekat sana, dan semua orang harus tetap waspada. Namun Sio mengatakan bahaya yang sebenarnya ada tepat di sana, dan kobaran api muncul di tangannya. Rekan-rekan setimnya ingin tahu apakah dia seorang penyihir, tapi dia mengabaikan mereka, menembak langsung ke arah kepompong itu, dan berkata bahwa Velkora yang menyerap mana gelap menggunakannya untuk mengendalikan orang mati seperti boneka. Jika mereka tidak menghancurkannya, mereka akan terkepung dan langsung dihabisi. Sekarang yang tersisa hanyalah mengalahkan makhluk aslinya. Kemudian Sang menyadari bahwa meskipun ini adalah pertama kalinya pria itu berada dalam situasi seperti ini, dia sudah tahu segalanya. Ini sungguh gila. Ini bukan hanya soal kekuatan. Ini adalah sesuatu yang melampaui manusia. Kyun meminta Seo untuk jujur dan mengatakan apakah dia sedang menjalani kehidupan kedua. Seo tersenyum, teringat akan masa lalunya, dan berpikir memang kira-kira seperti itu, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia malah bertanya berapa lama lagi sampai mereka mencapai inti retakan. Jeng berkata bahwa setelah melewati hutan, mereka akan sampai di pertengahan jalan. Seo berkata mereka akan menutupnya hari ini, yang langsung mengejutkan semua orang. Dia mungkin bisa melakukannya, tapi anggota serikat yang lain tidak bisa. Sebagian besar dari mereka sudah kehabisan stamina. Jadi dia menyuruh semuanya untuk istirahat. Dia sendiri yang akan mengurus Velkora lalu kembali. Tanpa menunggu jawaban, dia melesat dengan kecepatan penuh. Rekan-rekan setimnya tercengang saat menyadari dia masih memiliki sisa tenaga sebanyak itu. Setelah beberapa menit berlari, dia menemukan monster itu, seekor laba-laba raksasa. Tanpa membuang waktu, dia menebas kaki kirinya dengan pedangnya. Valkyra itu mengeluarkan pekikan melengking dan menembakkan jaring ke arahnya. Dengan fokus, Isyo menebas semuanya dan menggunakan celah itu untuk mendaratkan serangan yang bersih dan akurat pada serangga mengerikan itu. Dan begitu saja, Sio tingkat S menjatuhkannya dengan mudah. Dia menyadari bahwa berkat menyerap mana dengan tekniknya, dia bahkan tidak merasa lelah sama sekali. Saat dia kembali, Hyun berkata bahwa berburu Velkora sendirian rasanya sungguh tidak nyata, dan dia juga sama sekali tidak terlihat lelah. Seo berkata dia tidak bisa merasakan keberadaan monster apapun di hutan, jadi ini saatnya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, dia sedang memanggang daging dan rekan setimnya meminta sedikit. Dia bercanda bahwa mungkin Seo begitu kuat karena dia makan hal semacam itu. Hal itu membuat pahlawan lain penasaran, jadi dia meminta sepotong juga. Sementara itu, Seo berpikir bahwa daging itu pada dasarnya hanya untuk mengisi perut, tapi ya sudahlah, gitu. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, itu bagus. Jadi dia memberi mereka hadiah kecil, menyalurkan sedikit mananya ke dalam tubuh mereka. Kedua orang konyol itu berkata bahwa mereka merasa penuh energi. Lalu Jung berkata bahwa jika mereka terus berjalan lurus, mereka akan mencapai inti retakan. Tapi karena semua orang kelelahan, lebih baik pergi besok saja.
SO berpikir mereka harus menutupnya hari ini, tapi ransel mereka sudah penuh. Kun berkata dia lelah karena monster-monsternya menjadi lebih kuat. Mereka butuh sebanyak mungkin jantung Blue Kroko dan bahan lainnya, barang yang hanya bisa kau dapatkan di Brasil. Namun dengan munculnya mana gelap, semuanya berubah karena variabel acak tidak pernah menjadi pertanda baik. Ada sesuatu tentang hal itu yang mengganggu SEO, tapi dia hanya mengosongkan ranselnya dan menyuruh mereka membawanya ke hotel. Lalu dia berkata bahwa dia akan menutup retakannya dengan cepat dan menyusul mereka. SEO terus maju sendirian, menghabisi setiap jenis monster yang diperkuat dan mengambil batu ajaib yang berharga. Sementara itu, tim sedang dalam perjalanan kembali dan Zong merasa khawatir padanya. Kyun berkata pria itu masih memiliki banyak sekali energi yang tersisa. Dia bahkan merasa malu menyebut dirinya tingkat S jika disandingkan dengan So. Pasti tidak ada orang sepertinya dimanapun di dunia ini. Sementara itu, dia sedang menjatuhkan sekelompok Black Orc raksasa. Ada banyak sekali dari mereka, tapi tentu saja itu tidak akan menghentikannya. Dia membentuk bola api raksasa dan melemparkannya lurus ke arah monster-monster yang menghalanginya. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Saat tim berhasil keluar dari retakan, hari sudah siang. SEO tidak berhenti bertarung sepanjang waktu itu. Dia mengumpulkan banyak jantung dan batu ajaib di sepanjang jalan karena masing-masing dari mereka meninggalkan banyak benda itu. Di Asosiasi Pahlawan Brasil, semua orang sedang merayakannya karena retakannya sudah tertutup. Tapi kemudian mereka menyebutkan bahwa serikat yang ada di sana telah pergi 10 menit yang lalu, yang membuat semua orang kebingungan. 10 menit sebelumnya, SEO sedang bertarung melawan ogre kembar berkepala 2. Menurutnya, itu adalah makhluk yang berevolusi sangat cepat karena mana gelap, dan inti retakannya ada tepat di belakang makhluk besar yang jelek itu. SEO bersiap untuk mengakhiri semua ini untuk selamanya. Dia membuat pedangnya meledak dalam kobaran api, memulai jurus kedua dari gaya berpedang Van Dian sambil mengucapkan Grammy Grimoire Fora. Sihir itu membentang menjadi garis-garis. Itu adalah serangan brutal, mendarat tepat di bahu kanan sang ogre. SEO menyeringai dan berkata bahwa dia baru saja mulai, lalu mengayunkan pedangnya lagi. Monster itu menjerit kesakitan dan mencoba meremukkan bocah itu, tapi SEO menghindar. Pedangnya kembali menyala, dan dia mendaratkan sejumlah serangan yang bersih dan akurat pada ogre berkepala 2 itu. Dalam prosesnya, makhluk besar itu kehilangan satu kaki dan beberapa bagian tubuh lainnya, termasuk nyawanya. Sekarang intinya ada tepat di depannya. Bahkan sedekat itu dengan pusatnya, konsentrasi mana gelapnya tidak berubah, yang berarti itu bukan berasal dari inti. Protagonis kita menyadari seseorang telah menyebabkan semua ini. Untuk membanjiri Rift dengan mana gelap sebanyak itu, kau butuh Undead Lord atau Imperial Lich. Tapi kalau mereka benar-benar ada di sana, sebagian besar kehidupan di bumi pasti sudah menjadi zombie, jadi sulit untuk memastikannya. Lagi pula, jika itu dari kekuatan luar, menutup Rift tidak akan benar-benar mengakhirinya. Meski begitu, SEO melayangkan pukulan keras ke inti ungu itu, menghancurkannya berkeping-keping. Kembali ke markas, Presiden Daniel sedang membaca laporan dengan raut wajah tercengang. Di satu sisi, dalam tim 3 negara, hanya satu hero rank S yang selamat, dan tim yang satu lagi tak hanya berhasil menutup Rift, tapi semua anggotanya keluar hidup-hidup. Laporan dari tim lain di Rift pun masuk dan sebagian besar dari mereka gagal lalu kembali. Presiden kebingungan karena setiap tim punya setidaknya satu hero rank S. Jadi satu-satunya tim yang berhasil adalah tim Hyun, tim dari Korea. Tapi Rift-nya baru tertutup setelah mereka pergi. Hyun akan tiba di markas sebentar lagi dan Daniel harus bicara dengannya. Butuh waktu 1 jam untuk sampai ke markas Brasil setelah mereka keluar dari Rift. Dalam kurun waktu itu, SEO sudah menutup Rift pertama dan masuk ke yang kedua. Lalu dia sadar kalau inti yang ini ada di bawah air. Sementara itu, Hyun menceritakan semuanya kepada Presiden dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia bilang hero rank S lainnya mati di zona mereka. Dia menjelaskan kalau bukan karena SEO, dia juga pasti sudah mati. Pria itu tak mau percaya monsternya jadi lebih kuat karena mana gelap ini dan mendapat kekuatan yang bisa menjatuhkan hero rank S. Parahnya lagi, SEO Dojin ini jauh lebih kuat dari itu semua. Ditambah lagi, mereka mendapat laporan kalau beberapa Rift di selatan sudah ditutup. Hyun pikir mungkin mana gelap tak muncul di sana. Meski begitu, mereka tidak boleh lengah. Tingkat bahayanya lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bilang ke Daniel warna pintu masuknya berubah dan itu satu-satunya cara untuk mengetahuinya sekarang. Dia menelepon, membentak mereka agar segera memeriksa pintu masuk semua Rift di Brasil. Saat dia keluar ruangan, Hyun menelepon Taiwan dan memberitahukan segalanya. Tapi di Korea, semuanya normal.
tak ada mana gelap. Bahkan bagi rank S, melawan sekumpulan monster dengan tingkat kekuatan, itu sangatlah mustahil. Dan jika monster boss mendapatkan kekuatan seperti itu akan jadi bencana. Semua orang harus bersiap-siap. Di reef yang ada sungai, danau, atau pulaunya, intinya biasa ada di bawah air, tapi pastinya manusia tidak bisa bernapas di bawah air. Jadi tak banyak hero yang bisa bertarung dengan kekuatan penuh di lingkungan seperti itu. Hero Selandia Baru, Evan Looper, adalah rank S spesialis pertarungan bawah air. Tarifnya mahal sekali untuk menangani reef bawah air, karena setelah Awaken menjadi hero, dia mendapat kemampuan bernapas di bawah air. Di bawah sana mana gelapnya bahkan lebih pekat, tapi SO tetap masuk. Di sana gelap, mungkin karena efek mananya. Pertama-tama, sang protagonis menyeimbangkan dirinya di dalam air, lalu menyesuaikan diri dengan tekanannya. Begitu dia sampai di dasar, monster laut raksasa menyerangnya. Itu adalah Arakon yang melilit tubuhnya seperti ular. SEO memusatkan kekuatannya lalu meledakkan bagian tengahnya, membelah benda itu menjadi 2 gumpalan menjijikan. Seketika itu juga Piranha ganas muncul untuk memakan bangkainya. Bahkan jika Looper melihatnya sekarang, dia pasti akan sangat syok. Pahlawan kita ini bahkan tak peduli soal menyeimbangkan diri. Dia sepenuhnya memegang kendali atas tubuhnya. Kakinya berpijak di dasar dan dia melepaskan pukulan dengan kecepatan yang sama seperti di darat. Tapi jumlah musuh yang datang sekaligus ada banyak. Saat itulah dia menyadari ada sesuatu di dasar, seekor ikan hitam menyeramkan dengan mata bersinar. Bocah itu sama sekali tak menyangka akan bertemu Arakromos di sana. Di dunianya yang dulu, setiap orang yang menjadi legenda punya satu kesamaan. Mereka berburu Arakromos saat mereka belum jadi siapa-siapa. SEO tidak mau membiarkan kesempatan gila seperti itu lolos. Makhluk itu tak punya predator alami. Segala sesuatu yang dihadapinya akan memunculkan sebuah subruang yang menelan mangsanya hidup-hidup. Pahlawan kita tak sengaja menelan air dan mulai kehabisan napas. Memukulnya sampai mati itu mudah, tapi kalau begitu dia tidak akan mendapatkan subruangnya. Cara yang benar adalah menekannya dengan mana murni. Lalu ruang itu akan jadi miliknya. Dengan itu, sang protagonis berubah menjadi cahaya dan segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tapi dengan kecepatan itu, dia akan terdorong mundur. Maka dari itu sang hero lebih fokus menuangkan mana lebih banyak lagi. Dalam prosesnya, dia menyerap mana gelap dari kedalaman. Hidungnya mulai berdarah dan mungkin ini terlalu berlebihan untuk tubuhnya yang sekarang. Waktunya mempertaruhkan segalanya secara bersamaan. Di permukaan, dinding air menyembur ke atas bersama dengan ikan-ikan dan SEO yang kini memiliki subruang Arakromos. Saat dia bangun, dia sudah berada di tempat lain dengan burung-burung yang mematukinya. Dia bersin sangat keras hingga membuat burung-burung kecil itu ketakutan dan terbang. Dia sadar mananya meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi, ya, itu sepadan. Tapi kemenangan terbesar dari semuanya adalah subruang itu. Dia melempar barang bawaannya ke sana lalu meregangkan badan. Tak ada lagi yang harus dilakukan di reef ini, jadi dia akan menutupnya dan kembali ke kabin. Sementara itu, di Asosiasi Hero Korea, angka kematiannya dikonfirmasi. Taewang kesal karena mereka kehilangan orang-orang yang sangat tidak tergantikan. Dia juga bilang SO Dojin berhasil menutup beberapa titik. Dia jauh lebih mengesankan dari yang dibayangkan. Mengingat insiden Takashi menjadi topik yang sangat hangat, dampaknya akan jauh lebih besar. Dan di Rift Korea, tidak ada anomali seperti yang ada di Brasil, tapi tetap saja tidak boleh lengah sedetik pun. Presiden Brasil Daniel Lopez orangnya picik dan pasti mau memeras SEO habis-habisan selama dia ada di tanah Brasil. Asisten itu yakin Presiden Lopez lah yang pada akhirnya akan ditekan oleh bocah itu. Taewang tertawa, ingat kalau bocah tengil itu bukan orang biasa. Di Brasil, Daniel mengeluh tarifnya kemahalan. SEO lalu berkata tak ada lagi yang perlu dibicarakan, tapi Presiden memanggilnya kembali. Dia menyuruhnya memikirkan keselamatan Brasil karena itu misinya sebagai hero rank S. Tapi anak muda itu bilang kalau dia sudah menutup 2 reef sendirian, hero Brasil bahkan belum menutup reef mereka. Lalu SEO menambahkan kalau keselamatan Brasil tak ada urusannya dengan dia. Seandainya reef Korea yang seperti ini, pria itu takkan sudi mengirim hero-nya ke sana. Sang asisten berkata bahwa situasinya sedang kritis. Setiap reef dalam radius 500 km yang berpusat di Santarem tidak dapat diakses. Kalau hal seperti itu terjadi lagi, tamatlah riwayat Brasil. Hyun lalu bilang, itu mudah. Turuti saja permintaan SEO. Dibandingkan dengan keselamatan Brasil itu tak seberapa. Daniel setuju dan mengatakan bahwa untuk setiap reef yang ditutup, dia akan dapat $50,000. SEO berkata untuk 2 reef yang sudah ditutup, dia harus mentransfer $100,000.
Dengan uang sebanyak itu, dia bisa dengan mudah membeli rumah teraman yang diminta oleh SEO Dojin asli. Janjinya ditepati. Semoga saja anak itu merasa puas. Jadi asosiasi setuju, dan SEO menandatangani kontrak yang memaksanya untuk tutup mulut. Ada pemakaman untuk para pahlawan dan semua orang bersedih. Setelah itu, anggota guild sedang makan siang ketika Jung bertanya apakah SEO akan pergi ke rift berikutnya bersama mereka. Tapi bocah itu belum memutuskan. Karena saat dia menutup satu rift, tim bisa menuju ke pintu masuk rift yang lain, dan Jung bilang dengan begitu mereka bisa menutup rift bersama-sama, sehingga bisa menyelesaikan sekitar 3 rift sehari. Untuk rift yang mereka tutup bersama, mereka akan mendapat bagian dari hadiahnya. SEO juga memberitahu Hyun agar jangan terlalu memaksakan diri. Tetaplah berhati-hati. Semua orang mengira mereka berdua berpacaran. Kemudian, saat sudah berada di dalam rift, seekor Cyclops mencoba menyerang pahlawan itu. Bocah itu tersenyum, sadar dia akan segera menghasilkan lebih banyak uang. Pukulannya mendarat tepat di pipi Cyclops, menghancurkan wajahnya, tapi monster itu tidak tumbang, membuat SEO sadar bahwa monster ini tangguh. Jadi saat Cyclops itu menerjang ke arahnya, bocah itu memutuskan untuk mencoba teknik baru. Dia menginjak lengan monster itu dan menendang tepat di wajahnya, tapi makhluk berotot besar itu masih baik-baik saja, dan sekarang dia marah besar. Tepat saat Cyclops hendak meninju bocah itu, SEO membuka subruangnya dan tinju monster itu masuk ke ruang hampa. Lalu tangannya muncul di subruang lain, memukul bagian belakang kepalanya sendiri dengan keras. SEO sadar bahwa itu tidak efisien dalam pertarungan karena biaya mananya terlalu tinggi. Lalu datang berita bahwa Reef Maru Selatan telah ditutup. Daniel tidak percaya Reef itu ditutup hanya dalam 8 jam, dan uangnya sudah masuk ke rekening SEO. Kalau begini terus, mereka akan menghabiskan miliaran hanya dalam beberapa hari. Presiden sadar mereka tidak bisa membiarkan bocah itu mengambil semuanya. Tapi jika mereka telat membayar, SEO mungkin akan langsung berhenti. Daniel memerintahkan mereka untuk segera memanggil semua pahlawan rank E dan rank B di sekitar dan membentuk tim untuk bersaing dengannya. Hadiahnya adalah $10.000 dan mereka akan mendapat dukungan penuh. Sekarang saatnya SEO Dojin melawan aliansi pahlawan internasional. Pihak mana yang akan menutup lebih banyak rift? Kang sudah menerima pesannya dan asistennya bilang rumor tentang pahlawan rank S yang tewas membuat semua orang gelisah. Lalu pria itu bilang 10.000 tidak seberapa. Tapi karena ini akan mudah, terserahlah. Dia sadar mereka semua akan pergi bersama sebagai tim, yang mana akan sangat menyebalkan jika mereka sampai terjebak dengan SEO. Tapi kemudian mereka sadar nama bocah tengik itu tidak ada di daftar. Nama Hyun Jo-yeon juga tidak ada. Itu mencurigakan. Sambil berjalan, gadis itu bertanya kepada sang protagonis apakah asosiasi benar-benar membayar dengan semestinya. Dia bilang pembayarannya pasti menjadi beban besar, jadi mereka mengumpulkan semua pahlawan lainnya. Hyun berpikir bocah itu bersikap murah hati dan asosiasilah yang bersikap licik. Mereka sudah menyisihkan dana yang mereka janjikan pada SEO, jadi uang bukan lagi masalahnya. Ada masalah lain. Sesuai dugaan asosiasi berhasil, persaingan itu dengan cepat membuahkan hasil di kedua belah pihak. Pada pukul 3 sore, Rift AO35 ditutup oleh SEO dan Guild Silk Flower. Pada pukul 5.10 sore, Rift Skyo 12 ditutup oleh Aliansi Pahlawan. 1 rank S dan 5 rank A luka ringan, serta 2 rank E luka parah. Pada pukul 9.50 malam, Rift A37 ditutup oleh SEO sendirian. Dan dengan keadaan yang berjalan seperti itu, beberapa hari berlalu, dan semua orang di asosiasi memiliki mata panda. Rift mana gelap ditutup dengan cepat, tapi rift normal malah diabaikan. Para agen memantau selama 24 jam penuh, tapi apapun bisa terjadi kapan saja. Dan tiba-tiba, SEO Dojin dan para pahlawan akhirnya bertindak. Rift B nom 41 ditutup, dan semuanya akhirnya berakhir. Asisten itu memberitahu Daniel bahwa semua rift dalam radius 500 km dari Santarem telah ditutup. Semua rift mana gelap telah disegel, tapi masih ada beberapa rift normal yang bisa diselesaikan dalam sehari. Akan ada pesta kumpul-kumpul untuk para pahlawan dan agen yang sudah bekerja mati-matian. Di sana, Jong menghampiri sang presiden untuk berpamitan karena mereka akan kembali ke Korea. Daniel bilang masih ada banyak rift. Mereka harus menyelesaikan operasi ini. Mereka bilang tim mereka hanya ditugaskan di Santarem sejak awal. Sekarang mereka harus pulang. Presiden bersikeras, setidaknya SEO harus tinggal, dan dia meminta untuk bicara empat mata dengan bocah itu. Yoon bilang bocah itu sudah menghasilkan banyak uang dan mendapat banyak material, jadi dia sebaiknya pergi saja. Tapi mungkin gadis itu hanya ingin tetap berada di dekat SEO.
Bocah itu berhenti bicara dengan Daniel dan pergi menemui rubah putih itu. Lalu Jung mendesak Yon untuk memeriksa apakah mereka sedang menggoda satu sama lain. Gadis berambut ungu itu mendengar si wanita menyuruh Castle untuk memikirkannya baik-baik karena ini kesempatan bagus baginya. Pahlawan wanita itu mulai berpikiran buruk kalau dia memanggilnya untuk mengajaknya tinggal bersama. Gloria bilang dia akan menunggu jawabannya dan SCO bilang dia akan memikirkannya. Hyun sadar wanita itu sangat cantik tapi ekspresi bocah itu tetap datar seperti biasa. Jangan-jangan cowok itu impoten. SCO kembali dan meminta Gloria untuk mengundangnya ke pasar emas. Hyun tahu itu adalah lelang tahunan untuk kaum elit yang diadakan di Las Vegas, tapi dia tidak mengerti kenapa bocah itu ingin pergi ke sana. Tapi wanita itu bilang syaratnya adalah dia harus datang ke rumahnya seminggu sebelumnya. Hal itu membuat gadis tersebut gila karena cemburu. Gloria bilang dia bisa memikirkannya dan mengirimkan undangan VIP padanya. Lalu Kang berjalan mendekat dan membicarakan bagaimana gadis seksi Korea dan gadis seksi Amerika itu ada di genggaman SEO. Yoon tahu pria itu mencoba memancing masalah. Pria itu tertawa keras dan menarik perhatian semua orang, lalu berkata dia tidak merencanakan apa-apa. Dia hanya ingin memperkenalkan seorang teman, yaitu Takashi, yang entah mengapa sudah keluar dari rumah sakit. Daniel tidak mengundang pria Jepang itu karena hal-hal semacam ini. SEO bilang dia terlihat lebih baik dan Takashi bilang berkat bocah tengik itu, dia mendapat pengalaman berharga. Dengan gugup, Presiden berkata bahwa pahlawan itu telah pulih. Dia tidak mengira pria itu akan selamat, jadi dia bahkan tidak mengundangnya. Dan dia bilang ada sofa yang nyaman di sana agar dia bisa duduk dan mereka berdua bisa bicara baik-baik. Kang sangat marah karena hal ini. Rencana super hati-hatinya tidak berhasil. Pria itu bilang, Takashi benar-benar harus istirahat karena luka-luka yang diberikan Soo padanya pasti masih terasa sakit. Dia bahkan bertanya apakah Takashi sudah mendapat permintaan maaf. Lalu SEO bertanya pada Takashi, apakah Yakuza itu sampah? Pria itu tak percaya bocah tengik itu benar-benar mengatakan hal tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun, bocah itu mengulanginya dan menambahkan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Takashi terlihat seperti akan menyerangnya dan Kang mencoba menghentikannya, tapi pria Jepang itu menatapnya dengan tatapan lapar. Dia memutar sebuah rekaman suara. Itu adalah suara seseorang yang mengatakan ada orang tertentu di Brasil yang harus disingkirkan. SCO Dojin. Mereka hanya perlu menghabisi bocah itu di dalam sebuah rift. Dan juga karena mereka ada di Brasil akan menyenangkan jika bisa menggait beberapa gadis seksi. Pria itu ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk menggoda Gloria atau Hyun Jo Yeon karena dia memancarkan aura seperti belum pernah pacaran sebelumnya. SEO tidak mengira mata Lynx akan seefektif itu. Kang Yong Pyo memilih lawan yang salah. Mulai sekarang, dia akan menderita dengan sangat perlahan sampai dia berharap dia sudah mati di dalam peti. Pria itu bilang pria Yakuza tersebut telah menghancurkan segalanya, dan dia mendaratkan pukulan keras ke perutnya, yang mungkin langsung menamatkan riwayat pria itu. Kang langsung melarikan diri, dan Daniel menyuruh mereka untuk mengejarnya. Yeon berteriak agar SEO menangkapnya, tapi bocah itu bahkan tak bergerak sama sekali. Dia seharusnya bisa menghentikan semua ini. Itu benar-benar malam yang mengejutkan. Insiden itu langsung menyebar ke seluruh dunia dan berdampak besar pada Korea dan Jepang. Kedua asosiasi pahlawan bungkam, sementara media menggali segala macam cerita tentang Kang dan Takashi, dan tentu saja Hong sangat tidak senang. Setelah mengacaukan seisi rumah, layaknya gadis kaya yang sedang mengamuk, dia bertanya apa yang terjadi pada Kang Yang Payo. Pria botak itu mengatakan Interpol dan aliansi pahlawan dunia sedang memburunya, tapi sepertinya mereka masih belum berhasil menangkapnya. Hong sangat tegang dan berharap pria itu mati saat mencoba melawan. Lalu dia bertanya apakah ada jejak yang tertinggal, tapi semuanya sudah dibereskan. Ada sesuatu yang mengganggunya, dan itu ada di ponsel tersebut karena itu ponsel pribadi, dan hanya keluarganya yang tahu nomornya. Tapi ada satu pesan, masuk baru. Itu dari Kang, yang menyuruhnya untuk bekerja sama, atau dia akan membocorkan buktinya. Dia berteriak bahwa memiliki hubungan dengan Yang Pyo adalah sebuah bencana, lalu dia melempar vas ke arah pria botak itu karena terlalu lamban. Saat pria itu keluar dari ruangan, dia berpapasan dengan Seo Kyung Chul, ayah Hong Hae-jo. Dia terkejut melihat ayahnya ada di sana dan bahkan tidak tahu harus berkata apa. Lalu wajahnya langsung ditampar. Dia bertanya apakah Hong pikir ayahnya hanyalah pria tua yang sudah tidak berguna, dan dia ditampar lagi agar sadar. Kyung Chul bertanya apakah dia
benar-benar berpikir ayahnya tidak akan tahu. Dia menyuruh Kyung untuk membunuh Seo Dojin. Garis keturunan, mereka menghasilkan seorang pahlawan tingkat esona. Pria tua itu sangat ingin anak tersebut kembali ke rumah. Dia tidak tahan melihat grup saingannya berkembang berkat Jang Sung-ko, tapi sekarang dia juga punya kesempatan. Tapi pertama-tama mereka berdua harus memutuskan bagaimana dia akan membereskan kekacauan yang telah dibuatnya. Sementara segala sesuatu di sekitar Kang Hyung-kyo menjadi kacau, kelompok So kembali ke Korea. Anak itu menghasilkan banyak uang dan telah mendapatkan bahan-bahan untuk pedangnya. Tapi Hyun penasaran akan satu hal. Apakah anak itu sengaja membiarkan Kang lolos? Sambil tersenyum, pria utama itu menjawab ya, dan itu akan mengarah ke langkah selanjutnya. Di Seoul, adik perempuannya sedang asyik memakan burger. Karena saat dia kembali ke rumah dan melihat keluarganya, dia sangat terkejut. Kondisi kesehatan neneknya sangat buruk. Dia tidak membawa neneknya ke rumah sakit atau memberitahu kakaknya karena, dia masih anak-anak. Uang yang didapatkan So berasal dari mempertaruhkan nyawanya. Jadi nenek tidak membiarkan Yeon menggunakannya sembarangan. So menjelaskan bahwa pergi ke rumah sakit karena sakit bukanlah sebuah pemborosan uang. Dia berbisik ke telinga wanita tua itu bahwa dia pergi ke Brasil dan menghasilkan banyak uang. Jadi dia akan merawatnya. Dengan dirawatnya sang nenek di rumah sakit, mereka berdua menjenguknya setiap hari dan makan burger setelahnya. Dan pada hari yang sama, So pergi menemui pengrajin yang memujinya karena jantung kroko biru itu dalam kondisi sempurna. Jadi, pedang itu akan menjadi jauh lebih hebat. Prosesnya butuh waktu 3 minggu dan pria itu langsung mengerjakannya. Pahlawan itu ingin meminta satu hal lagi selain pedang. Dia mengeluarkan sutra Velcora dari ranselnya beserta sekantong racun. Pria tua itu harus membuat zirah dari bahan tersebut, tapi dengan ukuran untuk adik perempuannya. Pertahanan pada zirah sutra Velcora sangat luar biasa dan banyak pahlawan yang sangat menginginkannya. Jadi pengrajin itu bertanya, apakah adiknya seorang pahlawan tapi So ingin agar zirahnya terlihat seperti pakaian biasa? Itu bukan untuk bertarung. Tapi pria tua itu berkata bahwa anak-anak tumbuh dengan sangat cepat, jadi dia hanya akan bisa memakainya paling lama sekitar 2 tahun. Lalu So mengeluarkan botol kecil berisi cairan hijau dari ranselnya. Itu adalah ekstrak talapu. Jika dicampur dengan bahan kain, kainnya akan menjadi elastis. Talapu adalah monster tipe tumbuhan yang sangat umum. Pria tua itu bahkan tidak tahu tentang hal itu dan bertanya dari mana anak tersebut mempelajari semua ini. So mengatakan bahwa ini adalah kehidupan keduanya. Setelah itu, sesosok misterius terlihat berjalan menyusuri kota. Dia masuk ke sebuah kafe bawah tanah dan mengatakan pemiliknya pasti punya selera yang bagus. Dia datang untuk menemui seseorang dan ingin merahasiakan pertemuan ini. Pria berkacamata itu adalah Park Seung-wook, 52 tahun, mantan sekretaris eksekutif yang kini bekerja lepas. Dia ada di sana untuk menemui Seo Dojin, dan dia langsung berkata bahwa anak itu ada di semua berita. So mendapatkan kontaknya melalui Hyun Joo-e yang bilang bahwa Park membantu para pahlawan jika ingin mengurus sesuatu secara diam-diam. Park berkata dia bisa melakukan apa saja selama itu tidak ilegal, lalu memesan espresso. So bilang dia ingin membangun rumah dan Park berpikir berarti ini bukan rumah biasa. So menjelaskan dia butuh rumah paling aman di dunia di Seoul dengan anggaran 500.000 won. Park menyemburkan kopinya ke arah anak itu. Lalu So bertanya apakah ini pertama kalinya dia menangani anggaran sebesar itu. Park bilang dengan uang sebanyak itu bukan lagi sekadar rumah. Itu adalah kastel yang justru membuat SOE tertarik. Jadi SOO menawarkan anggaran yang lebih besar, ada bisa 10.000 won. Park bertanya apakah SOO tahu apa rumah teraman di Korea saat ini. SOO menebak kediaman Presiden Oh Yang-yeon di Gangnam dan tebakannya benar. Harganya ada tuh 10.000 won dan tanahnya saja mungkin bernilai sekitar 80.000 won. So pastinya bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, gila. Tapi di Gangnam itu tidak realistis karena kamu tidak bisa asal membeli tanah di sana karena keretakan belum pernah terjadi di sana. Jadi ya kamu bisa membangun rumah terbaik, hanya saja bukan di area yang paling aman. Tapi So berkata bahwa tempat teraman bukanlah Gangnam, hanya orang-orang yang tinggal di sana yang bilang begitu. Itu pada dasarnya hanyalah ilusi yang diciptakan media. Fakta bahwa tidak terjadi apa-apa di sana hanyalah sebuah keberuntungan.
Bahkan di dunia yang hancur di mana aturannya berbeda, keretakan terjadi di mana-mana. Seo menginginkan sebidang tanah di distrik Guro, tapi Park berkata pernah ada keretakan di sana beberapa tahun lalu, dan baru-baru ini ada satu di Mapo juga. Tapi Seo hanya menginginkan Guro karena lokasinya dekat. Lalu kita melihat keretakan merah yang menyeramkan ini. Seekor naga keluar dengan tatapan bingung, dan tepat setelah itu Seodojin langsung mencabik-cabiknya. Pedang barunya jauh lebih hebat dari yang dia duga. Pengrajin itu dengan percaya diri berkata bahwa itu adalah karya terbaik yang pernah dia buat, dan dia tidak akan memungut biaya sepeser pun, karena Seo membawa semua bahannya. Tapi Seo tetap mengirimkan uangnya. Total tombo subuh, sausuk bibawa saya kadiao. Karena dia tidak suka berutang pada orang lain. Sebenarnya, nilai pedang itu lebih dari 110 ribu pobak. Akan didometon pada anak wiskau, perburuan akan menjadi sangat mudah sekarang, ya. Setelah bertemu Park Seung-wook dan memutuskan soal rumahnya, Seo menghabiskan waktu berminggu-minggu fokus berburu di keretakan. Saat dia sedang berjalan bersama adiknya, gadis itu bilang, syukurlah nenek bisa keluar dari rumah sakit beberapa hari lagi. Dan dia mengeluh kakaknya sangat sibuk akhir-akhir ini. Tapi kemudian seorang pria berkata, kalau begitu kamu tidak perlu mengunjungi wanita tua itu setiap hari. Pria itu diutus oleh Seo Jong-cheol, dan dia memaksa anak itu masuk ke dalam mobil. Seo menyuruh Yun Yang menutup mata, dan mobil pria itu akan langsung berakhir di tempat barang rongsokan. Seo menyuruhnya, enyah, dan jangan pernah kembali lagi. Seo menjelaskan pada adiknya bahwa pria itu mencoba memisahkan mereka, dan gadis kecil itu bertanya apakah dia boleh melakukan hal yang sama jika ada yang mencoba memisahkan mereka berdua. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena saudara laki-lakinya akan mengurus hal itu dan membunuh mereka semua. Jung dan Hyun sedang makan malam bersama, membicarakan rumah yang akan dibeli teman mereka. Hyun memberitahu gadis berambut ungu itu bahwa dia harus pindah lebih dekat dengannya, dan Hyun mulai bersikap paranoid kalau Gloria akan merebut prianya. Lalu Jung berkata bahwa dia juga ingin pindah agar lebih dekat dengan Seo. Hyun mengira dia bercanda tapi ternyata tidak. Hanya saja bukan karena alasan yang Hyun pikirkan. Itu demi keuntungan serikat dan untuk membuatnya menjadi lebih kuat. Level Seo benar-benar berbeda dibandingkan dengan para pahlawan tingkat S memiliki kantor serikat di dekat rumah. Semua orang adalah ide yang cerdas, maka mereka berdua pun memutuskan untuk menjadi tetangga sang protagonis. Kembali ke markas, Taewang berkata bahwa anak itu telah menutup 9 gerbang dalam 2 minggu. Karena bayarannya tidak murah, pria tua itu memanggilnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dugaannya juga anak itu berpikir Korea akan menjadi berbahaya seperti Brasil. Karena itu SEO dibayar lebih dari 45.000 balo bipu. Namun pria itu hanya bilang itu karena ada tepat di depannya dan dia butuh uang untuk membangun rumah. Dan dia juga punya pertanyaan tentang pembangunannya. Karena setelah hari itu, banyak transaksi mulai terjadi di sekitar tanahnya. Pertama Yeon dan Zeng, lalu Taewong serta para anggota guild. Tak lama kemudian, bahkan beberapa pahlawan dan spekulan ikut-ikutan. Sementara itu, Kaiwong masih mengatakan bahwa darah tidak bisa bohong. Pria tua itu mengetahui tentang pembeliannya dan menyuruh mereka memborong semua tanah di sekitarnya. Rumor itu terus berkembang, menarik lebih banyak pembeli dan harganya melonjak drastis. Tapi SEO sudah mengamankan bagiannya. Anehnya, rumah itu terlalu kecil untuk tanah sebesar itu. Rupanya, ruang ekstra itu untuk membuat tempat tersebut aman. Struktur melingkar dengan dinding luar. Dengan begitu pembangunannya bisa lebih cepat dan Taewang yang akan mengurus surat-suratnya. Selanjutnya, pahlawan kita sudah berada di dalam gerbang dan Taewang menyinggung permintaan Seho untuk menjinakkan monster yang benar-benar membuatnya lengah karena belum ada yang pernah melakukannya. Tapi pria tua itu memberinya izin untuk memelihara monster di tanahnya. Yang paling gila adalah bocah itu ingin memelihara beberapa kasirian dan dia sudah dalam proses menangkapnya. 1 jam kemudian, monster itu hampir hancur dan kelelahan. Seho mengelusnya dan berkata dia akan kembali lagi nanti. Pagi-pagi sekali, Seho menelepon Hyun untuk meminta bantuan. Dia ingin tahu apakah pria penjual batu itu berurusan dengan debu batu ajaib, tapi gadis itu bilang energinya akan hilang saat berubah menjadi bubuk. Di depan sebuah gerbang, protagonis kita bilang dia membutuhkannya, tapi gadis berambut ungu itu terus melontarkan banyak pertanyaan. Sementara itu, mereka sedang membangun tembok di sekeliling rumah. Para penjaga yang akan melindungi bagian dalam akan dibawa masuk saat konstruksi hampir selesai, dan ada juga alat untuk meredam guncangan dari luar, seperti gempa bumi.
Untuk melakukannya, pahlawan kita butuh debu batu ajaib, jadi dia bertarung melawan Cyclops raksasa. Menggunakan subruangnya dan pedang gilanya, dia mengaktifkan bentuk pedang ketiga dari keluarga Bandian, Spirak Freito, Catasut, yang membuat bilahnya bersinar merah. Itu adalah spiral kehancuran yang tersembunyi di balik cahaya tersebut. Cyclops itu belum pernah melihat hal seperti itu dengan mata satu-satunya. Sejumlah lubang besar meledak di tubuh monster itu, dan dia mendapatkan batu ajaib berwarna ungu. Kemudian dia menghancurkannya menjadi potongan-potongan kecil dan menyimpannya dalam sebuah stopless. Tapi kalau dipikir-pikir, gerbang juga merupakan guncangan dari luar. Mungkin dia bisa meredamnya juga. Itu pasti luar biasa. Saat S.E.O. John sibuk membersihkan gerbang dan menjenguk neneknya, berita serius muncul bahwa bocah itu adalah cucu Presdir Kyung Chul. Itu adalah rencana si Pak Tua. Sekarang semua orang akan melihat S.E.O. sebagai cucunya. Orang-orang bilang mereka tahu ada yang tidak beres. Bocah semuda itu menjadi peringkat S. Mungkin karena uang, karena dia anak jalur nepotisme. Sang protagonis memulai konferensi pers dengan mengatakan dia lahir sebagai anak tidak sah dan diterlantarkan saat masih kecil. Dan dia terus bercerita, membagikan kisah nyata kehidupan Seo Dojun. Bahkan mereka yang ragu mulai melihat postingan dari teman-teman sekolahnya dan mantan bos di tempat kerjanya dulu diwawancarai. Jadi orang-orang mulai bersimpati pada bocah itu. Karena itu saham perusahaan kakeknya anjlok 30% dalam sekejap. Kita melihat Dojun yang asli meminta agar nenek dan adik perempuannya dijaga keselamatannya. Sebentar lagi janji itu akan menjadi kenyataan, keamanan terbesar dan terbaik di dunia. Pada dasarnya semuanya sudah beres, tapi Kang masih berkeliaran. Untuk saat ini, dia akan segera masuk ke dalam perangkap. Hal terakhir yang harus diurus adalah gerbang-gerbang yang bisa muncul entah dari mana. Itulah sebabnya mereka mengerjakan bagian luarnya lebih dulu untuk melindunginya dari hal tersebut. Bocah itu membayar 2 kali lipat agar dia bisa pindah lebih cepat, jadi semuanya akan selesai dalam 10 hari. Dan S.E.O. menegaskan, tidak ada yang diizinkan masuk malam ini. Dia melemparkan semua batu ajaib yang dikumpulkannya ke dalam subruangnya, melakukan ritual intens dan menyebarkan batu-batu itu di sekitar tanahnya, serta membuat simbol bercahaya besar di tanah. Itu semua adalah batu kualitas terbaik yang bisa didapatkannya, dan debu-debunya akan menghentikan kejadian tak terduga apapun yang mungkin terjadi. Sekarang, setelah markasnya siap, protagonis kita akan pergi mencari para penjaganya. Sementara itu, di tempat parkir, Hong berdebat dengan Kang karena jika pria itu punya waktu untuk mengancamnya, dia seharusnya menggunakannya untuk membunuh S.E.O. Wanita itu telah membuat identitas palsu. Dia berhasil memberikannya tempat tinggal dan segalanya. Sekarang dia menginginkan kepala bocah itu. Pahlawan itu menjelaskan bahwa dia sudah selesai mengkhawatirkan orang-orang yang membuatnya jadi seperti ini dan hanya akan fokus pada bocah itu. Hong bertanya apakah dia takut pada pemuda itu dan Kang menyuruhnya tutup mulut serta tetap bersembunyi karena pertarungan antara peringkat S bukanlah lelucon. Untuk melakukannya dengan benar, dia harus menyandera gadis kecil dan wanita tua itu, tapi bocah itu tidak akan meninggalkan keluarganya. Pria itu siap menghabisi seluruh keluarganya jika harus, dan wanita itu masih saja bertanya apakah dia ketakutan. Mencekik leher wanita itu, Kang berteriak bahwa dia selalu membunuh orang-orang yang dia bilang akan dibunuhnya. Seo Dojin tidak bisa melindungi keluarganya selamanya. Saat dia lengah sedikit saja, mereka akan menjadi mangsanya. Jika Hong mengerti soal itu, dia harus diam dan tidak ikut campur karena pria itu berkata dia akan menyelesaikannya apapun yang terjadi. Di sebuah kastil yang menyeramkan hanya ada para Death Knight. Tidak ada perbedaan nyata antara bos dan monster-monster itu. Ada 3 dari mereka di depan pintu dan mereka tidak mudah diburu. Karena mereka tidak memiliki tubuh fisik dan tidak merasakan sakit. Jika kau tidak menebas inti jiwa mereka, mereka tidak akan tumbang. Para Death Knight mempertahankan keahlian yang mereka pelajari saat masih menjadi manusia, dan masing-masing menyerang dengan kuat menggunakan gaya mereka sendiri. Melawan mereka dengan tangan kosong akan sangat tidak sopan. Ini adalah pertarungan pertama yang benar-benar intens bagi protagonis kita. Tapi Dewa Pedang jelas sangat menyukai pertarungan pedang. Dia sudah memegang pedang sejak dia baru belajar berjalan. Seo Dojun akan menggunakan teknik rahasia keluarga Bandayan, dan tanpa menggunakan seni bela diri lain, dia akan membersihkan tempat ini hanya dengan menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa. Tantangan kecil yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri itu cukup menyenangkan. Sekarang hanya tersisa 1 Death Knight biasa. Bocah itu tahu akan ada yang lebih kuat.
Meski begitu, ini mengecewakannya. Hanya sekadar monster elit yang menyerang dengan segala kekuatannya. Perbedaan ketajaman bilahnya sangat terlihat jelas. Protagonis kita sangat menikmati pertarungan ini. Serangannya bagus, bersih, presisi, dan haus darah. Dan makhluk itu akan menjadi penjaga milik SCO Dojun. Dia mendapatkan 5 penjaga elit dalam 2 hari, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Dia hanya butuh anjing penjaga. Kasarian sangat marah pada manusia ini dan menyuruhnya keluar dari sarangnya, tapi Sos tidak ada di sini untuk main-main hari ini. Dengan kesal, monster itu memanggilnya bocah sombong, tapi kemudian dia menyadari bahwa manusia ini berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Dia sangat kuat. Selanjutnya yang kau tahu, bocah itu sedang menunggangi Kasarian terbang keluar melalui gerbang. Binatang buas itu kebingungan karena tempatnya ada di dalam sana, tapi dia tidak punya pilihan. Di jalanan, orang-orang ketakutan melihat Kasarian terbang di atas mereka. Sos menyuruh makhluk itu berhati-hati dan jangan sampai menabrak gedung. Tampaknya dia hampir memberontak karena ini sangat memalukan. Jadi monster itu mengaum dengan keras yang hampir memecahkan gendang telinga para warga sipil. Sang protagonis menyuruh monster itu untuk berhenti menakut-nakuti orang sekitar dan terbang dengan tenang. Lalu mereka terbang melewati Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik hingga mencapai retakan yang termanifestasi. Jika satu terbuka di suatu pulau terpencil dan gelombang monster terus terjadi, tempat itu akan berubah menjadi sarang iblis, persis seperti yang satu ini. Lalu Soge menyuruh Kasarian untuk membunuh semuanya di sana dengan cara apapun yang dia mau. Pertarungan besar-besaran antara para raksasa dan monster pun pecah, dan semua batu ajaib menjadi milik si bocah sok tahu itu. Dia akan sering mengajaknya jalan-jalan mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, rumah SCO Dojin pun selesai dibangun. 1 lantai bawah tanah dan 3 lantai di atas tanah yang dilengkapi sistem teknologi terbaik. Nenek bilang ini bukan rumah melainkan istana, lalu dia bertanya benda apa yang sedang tidur di halaman itu. SCO bilang kalau itu ibarat memelihara ayam di rumah peternakan. Anak itu memberitahu si kecil bahwa dia boleh mengacak-acak apapun yang dia mau di rumah baru mereka. Kemudian Hyun bilang ada aura menyeramkan dari ruang bawah tanah dan bertanya apakah dia memelihara sesuatu selain Kasarian. Tapi pemuda itu memastikan kalau itu bukan sesuatu yang berbahaya, lalu dia berterima kasih karena telah menjaga mereka berdua selama dia pergi dan mengajaknya makan malam di akhir pekan. Hanya mereka berdua saja. Tapi akhir pekan itu mereka sudah berencana pergi ke taman hiburan bersama Yeon-yang. Anak itu terlalu fokus berburu sampai dia lupa. Jadi Hyun pun meminta untuk ikut. Dan saat mereka berjalan-jalan di taman, orang-orang berbisik melihat 2 pahlawan rank sedang bersama. Mereka bersenang-senang di semua wahana. Di penghujung hari, SCO berterima kasih kepada Hyun karena selalu menjaga keluarganya dan memintanya untuk terus melakukannya. Seolah-olah anak itu pada dasarnya mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, SCO merasakan niat membunuh dan tahu betul siapa pelakunya. Hyun akan menjaga si kecil sementara dia mengurus masalah ini. Pahlawan itu melompat dari satu gedung ke gedung lain sampai dia tiba di rumahnya. Sayangnya, Kang sudah berada di dalam, sedang bertarung melawan Kasarian dan para ksatria kematian. Seo sudah menduga kalau pria itu akan menunggu sampai mereka berdua pergi sebelum mengincar nenek. Musuhnya sedang dalam kesulitan dan baru sadar kalau pemuda itu ada di sana. Selain wajahnya ditinju, dia juga diejek oleh sang protagonis karena tidak menghindar, kemudian perutnya ditendang. Akhirnya, Kang sadar kalau tingkat kekuatan SCO itu gila, padahal mereka berdua sama-sama rengkes. Hal itu melukai egonya, tapi pertarungan langsung sudah mustahil, jadi dia memutuskan untuk mengincar keluarga protagonis. Pria itu meminum ramuan merah yang aneh, lalu lengannya membesar beberapa kali lipat dari ukuran normal. SCO tahu itu adalah ramuan Oceanus, yang bisa memberimu lengan kiri titan, tapi hanya bisa digunakan 1 kali. Anak itu bertanya apa pria itu sampai menguras habis uangnya di pasar gelap. Kang berteriak bahwa alih-alih bicara omong kosong, dia seharusnya melindungi wanita tua itu. Dia berharap saat rumah itu runtuh akibat gempa, bocah itu akan berlari untuk menyelamatkannya. Tapi SCO hanya bilang kalau akhirnya Kang menggunakan sedikit otaknya untuk sekali ini dan itu tetap tidak membantu. Dia menyebutkan soal debu batu ajaib yang menyerap benturan, jadi nenek baik-baik saja. Mulai sekarang, tubuhnya akan membayar mahal karena berani mengganggu keluarga sang protagonis, lalu dia menerima pukulan telak yang konyol di bagian belakang lehernya. Setelah itu, sebuah tendangan di sisi tubuhnya.
Hyun dan para penjaga keamanan muncul lalu melarang gadis kecil itu untuk melihat. Kang Yong-pyo nyaris tidak selamat dan diserahkan ke asosiasi pahlawan. Tak lama kemudian, SEO Dojin yang asli muncul dalam mimpinya dan berterima kasih karena telah mengabulkan keinginannya. Sang Dewa Pedang melakukan jauh lebih banyak dari yang dia minta. Jadi apa yang bisa dia lakukan untuk membalas itu semua? Tapi tidak ada yang perlu dibalas. Keesokan harinya, Hyun bertanya apakah anak itu tidur nyenyak, dan dia pun tersenyum, menyadari bahwa dia telah menemukan kebahagiaan di sana.